Ayah mana? Mama. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Gofram dan Soket balik lagi di Ngobrak Ngobrol Ngacak. Kali ini bersama public figure dari Burkina Faso. Gokil nih, Kang Ferry Mariadi. Ikut Kang Ferry. Akhirnya nih. Bioskop ya. Biasa dong. Iya, bioskop. maaf. Iya. Terakhir ketemu sama Kang Ferry sama Bini ya. Yoi. Waktu kita syuting di Hatsu. Betul. Di Bekasi ya waktu itu ya. Wah, itu jauh banget. Web series. Jadi pembeli mobil. Ceritanya. Kita kan jadi kontak lagi nih. Gak tahu bangkrut kali itu ya. Gara-gara bayar kita waktu itu. Kebalik. Kang Ferry ini terkenal dengan logat Sundanya. Sundanya sangat kental sekali. Bisa dibilang itu menjadi daya tarik atau jadi bumerang. Pernah gak sih di bumerang? Bumerang. Nah. Pernah jadi bumerang waktu awal-awal pindah ke Jakarta tahun 92 itu. Pernah mencoba melamar ke sebuah radio. Dan di casting ibaratnya seperti itu. Karena gue kan pengen jadi penyiar radio. Waktu itu udah jadi foto model waktu itu. Tahun 89 udah jadi foto model. Betul. Terus merambah pengen jadi penyiar radio. Nggak lulus. Gara-gara logat. Gara-gara logat Sunda. Sakinya. Sementara kalau gue kan emang nggak dibikin-bikin ya. Emang kayak gitu? Emang begitu. Di rumah gitu. gini juga? Begini. Sama Bini juga? Begini. Oh. Dapat bini orang Sunda. Pas banget. Pas juga sama gitu. Jadi tidak ada terapi untuk bisa menghilangkan logat Sundanya gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gue juga memang harus berbangga bahwa memang gue kesukuan gue dari Jawa Barat gitu, dan juga gue dibesarkan di tanah Sunda. Ya enggak, sore kumaha deui gitu. Mau gimana lagi? Mau gimana udah kayak lagi? Gini. Iya. Biasanya kalau nyokap gue udah ngeluarin bahasa Sunda, dia lagi marah banget. Itu kalau gue ngomong sama anak gue. Iya. Gue panggil nama lengkap, abis itu gue ngomong nyerocos pakai bahasa Sunda. Abdul Qofar Hilman. Kadio. Rek jadi naon ieu kan bicarana atau ke pegawai-pegawai gue. Iya. Ya ini dia runtah. Naonan, rek jadi naon? Sampah. Naon gawe? Gak usah kerja lah. Nges kieu balik. Pak tuh Pak nges kan. Jadi bener tuh ya? Iya. Rata-rata emang gitu kali ya? Rata-rata emang gitu kalau lagi marah. Kenapa sih orang lagi marah make bahasa keibuannya dia gitu? Bahasa ibunya dia gitu? Iya. Gue gak tahu ya, karena memang lagian gue juga di rumah tuh jarang ngomong. Gue jarang ngomong. Gue gak, boleh tanya sama istri gue. Iya. Bahwa memang gue cukup banyak omong itu di depan kamera gitu. Di luar enggak? Boleh tanya istri gue. Gue di rumah lebih banyak diem gitu. Karena apa? Bini gue hamil aja. Anjing. Nambah aja. Aduh, rudet aing. Tapi emang gitu. Emang gitu. Jadi apa ya? Mungkin kita sudah capek di luar dengan power di luar, harus acting, harus MC gitu. Begitu nyampe di rumah tuh udah nges lah. Nah ini gue sering kali bicarakan sama teman-teman di sini ya. Banyak orang yang datang contoh ini pelawak. Berfilosofi nih kayaknya asik nih. Enggak. Kayak orang-orang yang pelawak-pelawak gitu kan. Iya. Kalau kita datengin, mungkin teman-teman di sini akan berharap, wah gue bakal dikasih jokes sih sama dia. Berekspektasi tinggi karena sering lihat di TV gitu kan. Iya. Ketika si pelawak itu atau artis pujaannya itu tiba-tiba bengong aja atau diem aja, sombong gitu. Nah itu. Padahal mah, ya kan energi sudah dikeluarkan di depan kamera gitu kan. Ada waktu-waktu untuk chill gitu kan. Iya itu dia. Iya. Dan ya udah begini, emang mau nggak selama 24 jam gua harus ngelucu dong. Harus berakting buat lu, kecuali lu bayar gua. Iya kasarnya begitu. Ngapain gua lucu, emang nggak dibayar juga. Tapi itu yang dirasakan sama Kang Ferry. Iya. Gue lebih banyak diem di rumah, lebih banyak apalagi di mobil. Tadi aja gue menyampai ke sini, gue lebih banyak mengumpulkan energi gitu loh, ibaratnya kenalan untuk dari situasi di sini. Oh gini, ntar gue ketemu gini, begitu gue ketemu Gofar gue mesti begini gitu. Mungkin bisa dibilang gue salah satu orang yang agak susah beradaptasi kalau sama orang baru, sama lingkungan baru. Kalau orang baru mungkin gue justru, kalau lu kan gue udah kenal sebelumnya. Iya. Terus sama manajer lu juga gue udah kenal sebelumnya gitu. Kalau misalnya untuk orang baru mungkin gue harus tahu
ini orang sukanya apa, hobinya apa, backgroundnya gimana, supaya gue memang ada buka omongan. Ada gini gak sih Kang Fer? Gue sih sering beberapa kali merasa kayak gini ya, tiba-tiba nongkrong di sebuah tongkrongan yang baru gitu kan. Kalau ini tongkrongan yang bener-bener panti pijat lah taruh lah. Gitu. Bener, taruh panti pijat lah ya gitu kan. Karena kan banyak terapis kesehatan di sana. Oh gitu ya? Iya. Nggak tahu gitu. gua. Yang emang gitu? Iya, refleksi enak banget. Aduh. Pijat refleksi. Nenen dulu ah. minum. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus mirip-mirip energi nih Kang Fer. Iya. Kayak kalau nggak worth it banget gue ngobrol mah mendingan ya udah diem aja. Itu yang makanya efeknya dibilang, ternyata dia sombong ya. Gak kayak di TV. Gak kayak di TV. Fer, ngelawak dong, ayo dong. Gitu. Anjis. Kok gak lucu sih gak kayak di TV? Anjing, lu rek mayar sabaraka gitu. Gue tuh gini Kang Fer, gue tuh beberapa kali kejadian kayak gini Kang Fer. Pagi siaran, siang tuh misalnya ngisi acara apa, moderator, MC segala macam. Terus sore habis maghrib gitu nongkrong sama teman-teman gitu kan. Teman-teman itu tiba-tiba bawa teman-teman yang baru. Berekspektasi harus sebawel apa yang mereka dengar gitu. Betul. Kan. Gue bilang gini, bisa gak sih kita chill aja, ngobrol yang santai aja gitu kan. Gak perlu yang harus ada tendensi apapun gitu kan. Ngobrol biasa aja. Iya. Ya kalau lucu-lucu enggak mah gak usah dipaksain gitu kan. Pengen mengidam-idamkan yang seperti itu gitu kan. Itu pasti sering dirasain sama Kang Ferry dong. Sering. Biasanya apa kalau misalnya ada gak sih orang yang tiba-tiba datang? Kang Ferry kok gak kayak di TV sih? Atau kenapa Kang Ferry lagi? Sering. Apa jawaban Kang Ferry? Iya bu, gak dibayar soalnya. Kebanyakan ibu-ibu soalnya. Kang Ferry lucu dong kayak di TV. Iya bu, pendiam nih, sombong nih sekarang nih. Sombong nih sekarang kayak kenal. Si akrab banget tuh. Ya gitu, lucu dong. Ya bu, soalnya kan ibu gak bayar saya. Wah, Kang Ferry akhirnya nyakitin. Mau lapor ke polisi juga, nah gimana ibu-ibu menggambarkan pernah salah. Pernah dicubitin? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, aing mah anjing banyak. Tapi sebenarnya itu wajar gak sih Kang Fer? Dari orang-orang pekerja seni yang di depan kamera, itu wajar gak sih kayak gitu? Kalau menurut gua sih awal-awal sih gua merasa itu tidak wajar ya. Karena kan biar gimana juga public figure ini manusia gitu, butuh kalau bahasa Italianya itu butuh ngareng hub gitu. Ngareng ya, Itali banget nafas tuh. Gitu. Itali banget ya, Bang. Nah, kan nggak mungkin kita ngelawak terus, nggak mungkin kita ngoceh terus. Lu juga apalagi lu MC gitu kan, nggak mungkin lu ngoceh terus. Ada di mana saat lu tarik nafas gitu. Nah, saat-saat memang lagi sendiri atau memang kita lagi nggak kerja, ya itu lu kan pasti pernah sebelum lu naik panggung, lu mau MC, lu pasti lihat-lihat handphone dulu, baca sebelum briefing. Ada ritual-ritual sendiri lah. Kayak gitu ya gitulah. Sama sih gue juga sama lu kayak gitu. Cuman memang ada beberapa orang yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa public figure itu adalah manusia juga seperti kalian. Bisa dibilang kita palsu gak sih? Bisa dibilang ya? Bisa. Dan kita nyaman dalam kehidupan seperti itu gitu. Kalau gue sih sudah masuk ke level bodo amat bodo amat Gitu. Kalau kerja mah profesional kerja. Enggak mah ya udah, terserah gue. Betul. Gitu. Yang penting kewajiban gue sebagai talent itu terpenuhi gitu ya. Oke. Ya manusiawi sih sebenarnya. Palsu belum palsu mungkin. Kan kita kan Kang Ferry pasti sering mengalami, maksudnya jam terbang sudah jauh lebih tinggi gitu kan. Lagi ada masalah depan kamera mah sok dilupakan aja gitu kan. Sebenarnya bukan dilupakan ya, cuman memang kita kesampingkan dulu. Kalau ngelupain mah gak mungkin dilupain gitu. Lagi bermasalah dengan siapa, begitu di depan lo masih yang di TV kan, yang di rumah kan ngebodo amat, gak mau tahu. Kan gue nonton pengen dihibur. Itu. Gue gak tahu, gue gak pengen tahu lu punya masalah apa. Cicilan aing loba pisan, banyak cicilan di rumah tiba-tiba. Gak mau, nah terlucu mana tak perlu dibayar. Gak mau tahu. Gitu. Nah, sebenarnya hal-hal itu kan emang wajar banget. Menurut kita. Ada gak sih kejadian yang tiba-tiba, itu lagi enak-enak itu bro. Iya bener, lagi terakhir tuh. Bener. Bakar lagi. Ada teman gue nih, Kang Per, lagi manggung, nge-MC berdua. Lagi nge-MC, tiba-tiba dikabarkan telepon anggota keluarga meninggal. Nangis. Dandan lagi ke panggung. Hai,
gitu. Tapi dia ritualnya tuh nangis dulu, polin dulu, cuci muka segala macam, lihat video-video lucu, baru ke panggung. Ada ritual nggak sih untuk bangkitin mood? Switching mood kan, kalau Kang Ferry kan udah otomatis ya. Tapi awal-awal ada nggak sih ritual-ritual? Kejadian tadi temen lu itu pernah kejadian di gue juga. Lu kalau mungkin tahun 2005-an pernah tahu acara Ngelenong Yuk? Tahu Ngelenong Yuk itu. Nah itu dulu gue pernah, begitu gue pas banget mau naik panggung, gue di SMS kalau nggak salah dulu tuh. Iya. Gue tuh dulu lahir tahun 74 sampai tahun 92 itu gue tinggal sama nenek. Which is gue itu jadi anak nenek gitu. Oke. Nah gue dikabarin nenek gue meninggal di Bandung. Aduh. Ini gue syuting di Jakarta. Udah kayak orang tua sendiri lagi. Yes. Gue lagi countdown nih, di depan lagi main. Kang Ferry di belakang panggung. Gue udah tinggal naik doang. Gue baca SMS, emak meninggal. Anjing. Mau ngomong apa lo? Sementara gue di situ udah jadi Pak RT yang dimana kedatangannya pasti akan ditunggu. Iya. Udah, mau gimana? Gue cuman ya berdoa lah, udah gitu mau gimana lagi, udah nggak mungkin lihat video, zaman dulu belum ada video. Iya. Ya udah, mau nggak mau, ya disitulah dipertaruhkan profesionalitas kita antara manusiawi sama memang pekerjaan. Enggak, saya langsung rock and roll ini, main ketawa, begitu selesai ngomong sama teman-teman, gue pamit duluan, udah cabut ke Bandung. Sempat sedih menetes air mata. Iya tuh. Iya. Edanannya gue juga orang tuh. Switchingnya gimana tuh, Kang Fer? Ya. Udah switching aja gitu. Udah. Ya mau gimana? For the sake kerjaan gitu ya. Iya. Ya sekarang daripada kita juga memang itu kan kewajiban kita ya, tanggung jawab kita sama produser bahwa kita memberikan yang terbaik. Gitu, kita mesti ngelawak. Sementara kita tahu nih di Bandung udah pada nangis-nangis nenek gue meninggal gitu. Nah gitu. Kumaha deui. Dari kecil tinggal sama nenek? Iya. Umur berapa Kang Ferry? Dari bayi lahir. Jadi nyokap gue tuh di Jakarta, nyokap sama bokap di Jakarta. Mama papa di Jakarta, gue tinggal di Bandung dari lahir sampai lulus SMA dulu. Memang karena kerjaannya di sini bokap nyokap? Iya. Gitu, tinggal di Jakarta, terus gue jadi anak Bandung lah gitu. Terus ya udah lulus SMA, gue ke Jakarta lah. Oke, ketemu sama bokap nyokap tinggal? Ya akhirnya tinggal sama bokap nyokap sebentar. Ternyata gue lebih suka ngekos sama temen-temen gue gitu di Trisakti. Udah ngekos nih sama satu temen gue yang baru datang nih, temen kos gue. Udah di situ tuh gue ditempah sesungguhnya hidup tuh seperti apa. Lu nggak masak, lu nggak makan, lu nggak nyuci, lu nggak pakai baju, di situ. Tapi kita anak nenek banget sih. Iya dong. Anak nenek banget. Sama ya. Jauh lebih akrab nenek dibandingkan orang tua sendiri. Pasti. Iya. Karena nenek itu kalau toh kita bandel pun atau gimana pun tetap dia tulus aja gitu sayangnya. Iya. Entah kenapa gitu kan. Nenek kakek itu selalu membenarkan apa yang salah dari kita. Bener. Walaupun emang kita salah, negornya juga enakeun. Gitulah. Dan kita jauh lebih akrab dari nenek dibandingkan orang tua sendiri. Iya. Ya begitulah. Ya tapi memang bukan berarti sekarang alhamdulillah begitu gue pindah ke Jakarta dan gue juga punya keluarga di Jakarta. Mama papa gue tarik untuk tinggal sama gue sampai sekarang. Oh sekarang di Bintaro nih? Sekarang di Bintaro. Oh. Jadi ibaratnya apa ya, gue ingin merasakan merawat mereka seperti layaknya orang-orang lain lah gitu. Gue pengen tinggal sama mama papa di rumah. Oke. Dan berarti di Bintaro keluarga sama plus orang tua di situ ya? Yes. Oke. Sama ada lagi kadang mertua gue, bapak mertua gue tinggal sama gue juga. Karena sejujurnya bini gue tuh senang rumah yang ramai. Yang ada orang, banyak orang gini-gini. Yeah. Beda sama gue. Lu pengennya sepi? Gue pengennya sepi. Bener sama Gitu, gue senangnya di rumah nonton TV di kamar, ngotak-atik mainan gue, bersihin mainan gue. Iya. Kenapa jatuh ini? Mainan gue gitu. Iya. Jadi tapi justru gue bersyukurnya gini, kenapa bini gue suka begitu? Kalau bini gue sama, tidak akan ada warna dalam keluarga gue. Gitu. Edannya jadi ngomongin soal pribadi gini anjing. Edan. Gue tuh, iya. Kakinya sengklek. Iya. Iya jadi enggak. Lo harus mulai diet kayaknya, Far. Betul. Badannya kegedean. Atau diganjel dulu aja sebentar. Sandbag. Iya diganjel aja sandbag apa? Nih sandbag. Mana? Nih. Ganjel sandbag. Atau L, lu tiarap sini bentar.
Nggak apa-apa kok. Jempol kaki, jempol. Warnanya sama kok. Cakep nih udah. Udah, aman. Aman? Lanjut. Tapi ini Kang Fer, gue tuh punya rencana nih ya, udah rencana banget. Kalau tuh emang gue suatu saat sampai menikah ya, gue tuh harus punya satu ruangan tuh yang gue banget, yang nggak boleh orang lain masuk. Karena ketika gue lagi stres, gue harus sendiri. Gue tuh kalau stres tuh nggak boleh, nggak mau lihat manusia. Sendiri aja udah. Ngapain kayak gitu? Kayak gitu nggak Kang Fer? Iya. Bener? Itu gue. Bener kan? Itu gue. Tapi artinya bukan gini, bukan ketika gue lagi stres, tapi ketika gue pengen sendiri, gue masuk ke kamar gue, kunci, dah. Dan nggak ada satupun yang boleh masuk ke kamar itu tanpa izin gue. Lu bro cross check, bini gue nggak pernah boleh masuk situ. Serius lu? Iya. Pembantu gue pun kalau misalnya mau nyapu ngepel, gue tungguin. Ini kayaknya gue beberapa tahun kemudian nih ntar. Tapi gue tertarik tuh dengan omongan lo tadi. Ketika kalau gue nanti harus menikah, kenapa? Lu kok ada kata-kata itu, boleh gue tanya nggak? Kenapa? Kan sekarang kan belum. Oke, nanti aja. Di YouTube lu aja. Di YouTube gue ya, nanti di YouTube gue. Di Kang Ferry Maryadi Cuana. Bukan channel Cuana. Nanti kita akan ngobrol dari hati ke hati tentang Gofar. Oke, terus lu pengen punya satu tempat. Ruangan yang gak boleh dimasukin. Gak apa-apa sih, sah-sah aja ketika. Sah-sah aja. Karena gini, ternyata gue baru tahu bahwa gue se-introvert itu. Ketika gue pengen recharge energi, gue tuh bukan yang butuh keramaian party atau apa. Gue butuh sendiri. Iya. Nggak ada manusia satupun nggak boleh. Iya. Dan itu gue tuh bayangin aja. Untung ada anjing gue ya. Si Broto tuh healing banget gitu kan. Iya. Ada anjing sama game di rumah. Udah cukup. Oke. Udah cukup. Atau sambil mandangin mobil Broto gitu. itu adalah anjing yang selalu menjadi saksi hidup lu ya. Wah. Apa yang lu lakukan. Betul. Ya. Dia udah melewati calon-calon mamah yang jadi mantan mamah. Berarti dia menjadi perekam apa yang lu lakukan selama ini. Otaknya paling mahal nih kalau kita jual nih. Kalau gue jual ke Lambe Turah tuh otak Broto itu mahal banget. Kadang-kadang mau disedap CIA pakai kamera tuh. Gak bisa itu anjing. Aduh. Iya, tapi itu healing banget Kang Ferry. Iya. Broto sama game adalah healing. Kalau Kang Ferry healingnya apa? Lagi stuck parah, stres parah, atau lagi muak sama apa yang dilakukan sama rutinitas lah ya. Iya. Healingnya apa sih? Ngobrol sama mainan gua. Serius lu? Iya. Action figure gitu? Enggak, gua enggak. Dulu gua main action figure. Tahun 93-an gua masih ngumpulin tuh DC dari Superman apa segala. Cuman sekarang udah gua kasihin ke abang gua. Sekarang gua lebih ke mainan-mainan ya motor. Terus gua tuh koleksi pisau gitu. Terus mainan-mainan pribadi lah gitu kayak apa ya stand gun kayak gitu-gitulah. Oh gitu? Gue lebih suka yang kayak gitu. Lu ngobrol? Ya bukan ngobrol, halo apa kabar, nggak main Barbie gitu juga. Cuman gue lebih, ya jatuh. Aduh. Ya lebih ke komunikasi lebih seperti itu. Biasanya apa sih yang dikomunikasikan sama mainan itu? Ya. Kayak motor misalnya mungkin gini kali ya. Jangan ngambek-ngambek lagi gitu kali ya. Jangan mogok-mogok lagi. Sampai sekarang pun kalau misalnya gue mau touring sama motor gue ada komunikasi. Bukan ngobrol yang tadi gue bilang, cuman gue lebih pegang tangki sama pegang fender belakang gitu ngobrol. Intinya ntar jangan trouble ya. Ini ya. Tapi kata orang-orang tua yang main motor, itu perlu loh. Emang iya. Katanya. Pertama gue punya motor tua. Ya gitu. Gue diajarin begitu dan memang it works. Biar gimana itu motor lebih tua dari kita loh. Betul. Motor gue tahun 41. Apa sih WL ya? WL. Oh iya. Motor gue tahun 41. Jakarta, Pangandaran, Jakarta. Gue pakai memang gak trouble. Karena memang gue ajak ngobrol dulu. Sementara selain itu juga kita cek juga ya mesinnya. Terus motor-motor gue tahun 74. Semuanya yang motor-motor tua pasti gue ajak ngobrol. Karena tuh ibarat cowboy sama senjata dan kuda kali ya. Harus matching gitu ya sama motor ya. Iya. Harus soulnya dapat gitu. Ada motor beberapa cuman berapa bulan doang gue pakai kayaknya kurang cocok nih. Gue jual. Tapi kalau ada yang motor yang gue lama terus pas gue jual nggak laku tapi memang ibaratnya itulah jimat gue di situ. Cocoknya di situ gitu motor. Dan emang itu benar terjadi? Iya. Buat gue iya. Bener sih emang banyak ya teman-teman juga kayak bahkan ada yang memperlakukan udah kayak lebih dari bininya gitu ya. Emang iya sih. Iya. Gue jauh sebelum ketemu bini gue udah pakai motor itu. Iya. Masih ada WL? Masih dong.
Masih sekarang? WL itu cuman keluar 5 tahun sekali gue keluarin. Kecuali kalau emang mau ada ngonten YouTube. Cuman kalau untuk event-event gede, gue cuman keluar pas saat Wingday. Motor gitu? WL gue ini, Wingday Jakarta Pangandaran. Shifternya di tangan berarti ya? Tangan. Jadi, anjing. Iya. Harley Davidson WL itu. Iya. Dan orang nih ini buat teman-teman di sini, orang yang touring pakai WL atau pakai motor tua yang tahun 40-an tuh udah kayak bisa dibilang touringer sejati lah. Sebenarnya sih enggak juga. Semua juga memang seperti itu. Cuman kan kalau motor tua itu nikmat. Kalau motor muda itu enak. Gitu. Filosofinya juga kan kalau motor tua itu kan lebih religius gitu, lebih banyak mendekati spiritualnya lebih tinggi gitu. Banyak berdoa supaya nggak mogok, banyak berdoa supaya nggak trouble di jalan, remnya supaya nggak blong. Iya. Wah, orang ngajuralit pakai motor itu pernah. Oh gitu? Iya. Kalau WL tuh biasanya apa sih penyakitnya? Rem ini ya? Mati magel, sendiri ya? Remnya magel. Jadi di rem juga. Di rem nggak berhenti tuh motor. Jadi main gigi aja, gigi satu ngong pakai apa? Engine brake. Cuman ya engine brake-nya zaman dulu juga Rekumaha. Yang ada bumper angkot kita makan kan. Gitu. Pernah apa? Nabrak pernah? Pernah dulu, tapi bukan pakai motor yang ini, motor yang serupa, tahunnya juga sama. Cuman bukan gua yang mau nabrak, tapi si ibu-ibu itu nabrak motor gua, terbalik. Ya. Siapa yang terbalik? Motor gua. Oke. Gua waktu itu waktu touring tahun 2000 dari Jakarta ke Pangandaran, kejadian di Bogor. Itu gua jalan tuh sekitar hampir 200 motor barengan. Nah, terus pas motor-motor tua semua, Bro. WL semua, ada BS, ada Inggrisan juga. Ya. Terus ya udah, pas lewat PMI itu ada ibu-ibu lari nabrak motor gua terbalik, gua sampai mental ke jalur sebelahnya. Waktu itu masih 2 arah, Pajajaran. Ke sebelahnya gue jatuh, untung gue pakai helm. Jadi helm gue itu ngeberhentiin gardan angkot. Anjing. Coba lu, bayangin kalau nggak pakai helm, anjing. Hulu aing bocor di dia pasti anjing. Sirahnya. Jadi pas tabrak kelindas, gue merem gitu kan, pas lihat, gelap nih. Gelap, anjing, gue udah mati nih, Waktu ditarik sama teman gue, kaki gue. Orang hirup kene, udah. Di bawah angkot tuh? Di bawah angkot, kepala gue. Di bawah, di gardan. Jadi si helm gue ini hampir retak. Di bawah gardan, ditarik. Gua ngeliat ibu-ibu itu udah ngegeletak. Gue matiin motor dulu. Terus ya biasalah warga udah bakar. Anjing, di situ gue ngerasa kecil banget. Begitu warga udah teriak itu mah udah. Untungnya teman-teman gue di situ. Anjing itu biji sampai ke dalam kali ya? Itu nggak ada biji gue, udah cilem, udah keluar. Udah di situ untung banyak sekali angkatan laut kalau nggak salah yang memang jadi saksi. Gitu. Mereka sampai misahin gue karena memang saksi di situ menyatakan gue nggak salah sama sekali. Ibu-ibu itu yang nabrak gue. Oke. Itu lari. Anjing. Tahu udahlah itu. Tapi ya dari situ lanjut gue ke Pangandaran. Lanjut lagi? Lanjut atuh. Stangnya yang ngeyeng gitu, cek dari kumaha anjing setengah jalan nih Pak, malu dong anak motor. Cara kayak gitu balik deui anjing rek naon. Lanjut Mang, nyampe ke Ciamis buka jaket, anjing getih hungkul, berdarah. Darah. Kan zaman dulu, wah keren nih. Kalau di film-film darah itu disiram sama alkohol. Mana? Ada Jack Daniel. Jack Daniel seret, anjing, prefer henteu cer. Anjing beri goblok. Mas getihan tapi nyawa anak motor malu jalan lagi cek. Disiramnya pakai whisky dong. Oh iya dong, pasti dong. Udah nyampe sana juga sampai Pangandaran juga ngebenerin tuh motor. Memang udah baret ya ditabrak atuh. Mau gimana lagi ya? Tapi pas sekarang ada tuh motornya. Udah dijual. Oh dijual. Tukar sama si Nyiblau ini. Kalau dulu namanya si Maghrib, karena setiap Maghrib itu mati tuh motor. Asli. Parum sorak mati sendiri. Jadi parum sorangan ya. Parum sorangan. Anjing sekarang teh naonan motor. Nah habis kejadian tabrakan itu udah jual power ada apa-apanya. Tapi pas dapat yang ini ya ada kejadian. Ya banyak lah kejadian-kejadian. Kalau motor-motor tuh mah aya wae kejadian. Betul. Dan magis-magis ya. Salah satu ya kebanyakan yang seperti itu. Nggak bisa lah dibawa ke tempat-tempat kararitu. Iya. Mati sendiri. Betul. Motor gue yang Fatboy itu kalau tahu di daerah Bandung tuh adalah di daerah mana gitu. Waktu itu gue ngantar dari teman-teman dari Riau Pekanbaru ke tempat itu gitu. Pas gituin gue mau matiin mesin gede yang Fatboy, pas gue matiin itu keluar api. Anjing. Udah kayak Ghost Rider? Iya, kayak Ghost Rider. Kenapa nih? Wah,
Udah akhirnya gue cuma ngenalin sama ke PR-nya, gue balik lagi ke venue. Oh gitu? Ini sebuah teguran. Berikan aku hidayahmu. Mual deui. Kayak gitulah. Banyak di remnya lah. Kalau motor baru gak suka, Kang Fer? Suka sih, suka. Cuman apa ya? Mungkin karena gue berangkatnya itu dari motor-motor tua ya. Gue pakai motor tua itu dari sekitar tahun 88 apa 89-an pakai motor R27 BMW. Tahun 84 apa kalau salah. Yeah. Punya abang gue gitu. Yeah. Jadi gini ya ternyata motor tua enak ya. Nikmat. Akhirnya sekarang pengen sih gue punya motor muda. Cuman motor baru itu mahal. Lebih ke mahal. Terus si mesin. Tapi motor tua mah jauh lebih mahal dong. WL kalau jual berapa sekarang? Batu cincin sih. Ada juga. Cuman ya kalau motor tua, kalau motor baru itu enak. Cuman gue nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Kenikmatannya gitu. Atau gimana? Mesinnya nggak ngerti. Gue pernah nih, gue kan dapat BMW GS juga. Nggak ngerti nih, pas dihidupin gitu. Gue dapat BMW itu 2017 apa? Pas masukin gigi 1, cerek. Kenapa ya mati? Sampai gue telepon ke BMW ke Jo Frans. Jo, iya kunaon gini. Kenapa, coba gimana? Iya, gue hidup. Pas gue masukin gigi 1, kenapa mati? Apa ada yang rusak kali ya? Tadi dulu Kang, ini posisinya di mana? Gue di atas motor. Terus mesinnya hidup nih ya. Cerek tuh mati lagi. Coba Kang, lu cek dulu. Standarnya naik apa enggak? Ya enggak lah, gue turun. Standarnya naikin dulu dong. Oh, zaman sekarang. Apa orang tengah artinya nukarar itu. Terus tiba-tiba si layarnya ini blank, ada tulisan servis. Kenapa ini? Ternyata memang udah waktunya di servis. Kayak gitu-gitu. Kecanggihan ya? Kecanggihan. Teka-tekan lah muncul otak nama. Kalau kita kan manasin motor standar kan ya? Iya kan? Gitu terus. Iya, udah. Gitu. Iya. Karburator tengah-tengah sambil ngilik sambil jalan. Iya, gereng. Kalau yang zaman sekarang mah bisa, colok ke laptop cek aman. Canggih motor aya nama hebat ya. Gripnya juga ada penghangatnya. Iya. Kurang hebat motor zaman dulu. Kalau kedinginan ya udah rasain sendiri. Tapi Inggrisan main, Kang Fer sempat. Main. Sampai sekarang masih matchless. Oh, matchless. Oke. Tahun berapa? 54. Berarti gigi di kiri? Kanan. Kanan. Oh, oke. Oh, terbalik kan ya? Kan. Biasanya kan ya zaman itu ya. Iya. BSA sempat main? BSA Bantam dulu pakai. Bantam pakai? Bantam. Anjir. Sekarang gila apalagi Norton lama sekarang. Udah gila harganya. Norton mah gak masuk akal. Dulu kasih tahu ke teman-teman, Norton tua harganya berapa dulu? Dulu gue pernah beli punyanya Om Chris Biantoro. Keluarganya kalau masih nonton. Ini apa yang MC itu quiz zaman dulu ya. Gede tuh Chris Biantoro. Iya, Pesona 13 zaman dulu TVRI. Nah, gue beli itu 8 juta. Gue beli di Cibubur. Gue datang bawa kantong plastik, bawa cash. Gue kesana pakai angkot, gue pulang bawa itu. Wah, enak banget. STNK BPKB 8 juta. Gue pakai cuman beberapa bulan. Surat STNK BPKB, bro. 8 juta. Abis itu oil pumpnya rusak, gue bawa ke bengkel, gue ngeliat ada Harley, akhirnya gue beli Harley, itu 8 juta. Selang 2 hari itu dibeli itu 14 juta sama orang. Inggris mah gila Norton mah. Itu udah untung. Zaman sekarang Norton berapa? Udah kayak motor baru. Oh, motor barunya Triumph gitu kan. 200-an gitu kan, pas 40. Itu makanya gak masuk akal sekarang mah. Jadi makanya itu yang sekarang nih matchless gue namanya Meti gue dapat buduk gitu ya, sekarang gue restorasi itu 6 tahun gue gitu bikin. Terus ya udah gue simpen di tempat teman gue, tolong rawatin karena teka-tekan sama saya juga. Iya, nggak dipakai. Pakai juga. Yang penting dirawat sama orang yang dipakai. Emang yang mau gitu kan. Iya. Karena kan motor-motor gitu kan harus dipakai. Nggak bisa dipanasin diem di tempat nggak bisa. Betul, harus dipakai jalan ya. Sama kayak mobil BMW tua tuh. Harus dipakai jalan, jangan dipanasin doang. Iya. Nah, ada gak sih motor yang pengen banget kebeli tapi belum kesampaian gitu? Banyak. Satu deh. Top 3. Doglite. Harley. Tahun 64, double suspension. Itu rare juga tuh ya? Rare. Terus Softail Springer tahun 97. Itu juga enak. Terus kalau Inggris mah ya itu Norton pengen punya lagi. Komando ya? Norton Komando ada. Aduh pengen. Iya, cuman ya gitulah. Ntar juga lu ngerasain kalau sudah berkeluarga. Jangan naruh semuanya di rumah.
Jangan harus semua di rumah, taruh tempat temen di bengkel. Gitu. Iya. Ntar nggak, ya ini motor siapa? Endorse, temen nitip. Iya. Enggak, ini ada brand mau kerja sama. Iya, udahlah. Suruh dikasih motor ini. Suruh pakai aja. Pakai aja. Tapi Bini kalau beli-beli gitu masalah gak sih? Nggak tahu deh. Nggak tahu juga, nggak tahu dong. Tipikal yang membohongi harga gak? Ke Bini? Ini gua mah pengertian. Ini Vita mah, Oh jujur dong, jujur lah ya, pengertian lah ya. Baik banget bisnis kan. Pengertian sama hobi suami lah ya. Anjing. Semoga nggak tayang. Enggak lah, bini gue mah hebat. Hebat. Kalau mau beli sesuatu, tipikal konsultasi dulu atau beli dulu? Tergantung apa. Motor. Kalau motor, jadi gini, gue tuh kan tabungan dia yang pegang. Oh semua? Iya. Tapi kan gue ada. Sampingan. Yang dompet tuh harus 2. Yang gue nggak laporin. Iya, diem. Makanya ada buat pegangan, buat mainan. Yang penting buat bini. Udah masuk belum transferan? Udah, oke, aman ya, aman, sip. Iya. Fer, ada ini. Masuk. Gitu. Jadi cowok mesti gitu. Yang penting kita tidak menyalahi akidah. Betul. Nggak jualan yang lain-lain. Surya gitu juga. Si Surya mah. Dia TV ke bini semua. Endorsean kantong sendiri. Oh, cakep. Sama kita. Oh. Tapi memang begitu ya. Artinya selama kita, yang tadi gue bilang, selama kita tidak menyalahi aturan-aturan, yang apa-apa lah kalau kata gue. Kewajiban sudah terpenuhi. Dan kita juga kan nggak aneh-aneh. Iya, gitu. Orang hobi. Bener, beli mainan-mainan. Kan sampai kapanpun juga istri kita tuh cewek kita tuh tidak akan pernah mengerti hobi-hobi kita. Kalau manajemen keuangan tuh gimana sih? Kang Ferry sama Deswita? Dia pegang semuanya. Artinya gini, ketika gajian masuk ke dia semua, terus gue mau apa, gue minta duit sama dia. Oh, jadi dia ngatur? Dia yang ngatur. Pos-posin, jadi anak gue tabungannya setiap bulan harus ada buat orang tua segini, buat rumah gini. Menurut Kang Ferry itu fair gak? Sebenarnya sih fair nggak fair tergantung suasana pada saat kebutuhan yang tadi gue bilang. Gue kerja nih, terus gue minta duit gitu, misalnya mau beli motor atau mau beli jam tangan gitu. Terus bisa dibilang nggak ada, nah itu bisa jadi konflik tuh. Kenapa? Karena lu lagi butuh apa? Gitu. Oke. Jadi komprominya tuh tergantung situasi berarti? Situasional. Oke, kalau lagi banyak job, hedon dikit gak masalah lah. Nah, kalau gue sih gini, gue termasuk orang yang gak terlalu boros ya. Maksudnya masih banyak teman-teman gue yang boros gitu. Cuman kalau gue lebih seneng ya itu yang gue mainan gue tadi itu. Pas lihat-lihat majalah, lucu nih, pisaunya lucu nih, bisa jadi ini. Gue simpan, ini lucu nih, ini kayak. Taruh keranjang. Taruh keranjang, cekot ntar gajian. Iya. Gue lagi suka ngumpulin pisau-pisau kecil tapi gue sama Kang Fer. Karena apa? Buat buka paket. Iya. Itu lagi baru beli beberapa pisau kecil lah. Iya. Dan ternyata memang boys will be boys ya. Iya. Tak apapun yang terjadi ya. Kalau menurut gue sih nggak masalah kalau kayak gitu ya. Boys will be boys, bener. Iya. Ya asal nggak narkoba atau apalah gitu. Enggak. Pernah narkoba nggak? Alhamdulillah. Mantap. Lu pernah jadi kurir narkoba kan? Pernah dulu. Tapi gak make. Nah, Kang Ferry masa mudanya kan, dari lu belum terkenal dia udah terkenal. Dia masuk majalah mode tahun 80-an. Angkatan Tracy Trinita buat? Enggak, gue tuh setelah nggak jauh dari Thomas Georgie lah. Thomas Georgie kan 85, gua itu 88-an, 89. Jadi dulu tuh ada majalah mode gadis aneka. Majalah Nona. Hai. Kalau ini aneka nih. Yoi. Set.
poster tag that cute, udah gitu Yahut. Asik bahasanya. Ini si itu tuh hostnya Insert siapa namanya? Elsa Mayori? Magdalena. Magdalena, oh, oke. Mode itu, kalau misalnya gadis tuh gadis sampul. Gadis. Kalau mode tuh cover girl dan cover boy. Yes. Ada Gunawan. Kayaknya Gunawan bukan cover boy deh. Kayaknya ya, seingat gua ya. Pokoknya Syah bersaudara di situ semua ya, mode ya. Atal Arixia, Teddy, sama terus Atar, Attila di situ semua tuh. Terus satu favorit gue sampai sekarang adalah Tracy Trinita. Tracy Trinita luar biasa, eksotis ya. Ih, dari dulu itu idola gue dia. Cari dong kayak gitu. Instagramnya udah ketemu. Aduh, coba dicek DM-nya. Berani nggak lo buka DM di sini? DM-nya nih Surya lagi. DM-nya Gofar itu, waduh, wow, kayak kita baca stensilan bro. Enero. Om Bram dan Tante Rosa. Ya. Sama selingkuhan namanya Linda. Aduh, luar biasa. Penerbitnya Mawar. Tahu di mana penerbit mana itu? Jelek. Zaman dulu pertama kali masuk majalah gitu kan. Itu kan mukanya sering tampil. Iya. Hai pernah. Aneka pernah. Gadis pernah. Mode pernah. Men itu tiap hari ganti cewek pun bisa. Kayak gitu gak sih? Iya dong. Enggak dong. Enggak. Kan dulu kita ngomongin dulu. Iya. Oh, iya. Kita ngomongin dulu, nggak sekarang. Nggak ada hubungan sama sekarang. Jadi gimana ya ceritanya? Gue teman cewek banyak. Dari dulu itu dari zaman gadis sampul. Gue zaman gadis sampul itu fashion show tahun 94 apa ya kalau nggak salah. Kalau fashion show itu ngumpulnya kan itu kan kita nginep di Hotel Sahid. Said Jaya. Yeah. Ada base campnya tuh cowok-cowok model cowok-cowok Teddy siapa Thomas Jorgi di mana. Nah, gua tuh lebih seneng ngumpul sama cewek-cewek. Novita Enji, terus Elsa Mayori. Nah, gua lebih suka sama yang cewek-cewek. Kenapa? Nggak tahu. Gitu, dari dulu gua fashion show. Dari zamannya siapa ya? Angkatan lu siapa sih? Cewek? Di mode. Gue tuh nggak ikutan cover boy. Oh nggak ikutan? Enggak. Cuma model doang? Model doang. Oh, jadi gadis ya? Jadi gue waktu itu banyak dibesarkan itu di majalah gadis. Justru gue di majalah modenya yang pertama kali gue foto mode tahun 89 itu, gue jarang foto model di mode. Banyak kan di gadis. Oke. Sampul. Dian Sastrowardoyo, Desi Ratnasari, itu gue tahu zaman masih. Dian Sastro kita pernah minta tanda tangan malu? Dulu, waktu masih pakai rok kotak-kotak. Di Tarki. Gue datang tuh, gue waktu itu lagi nongkrong di McDonald yang di Trogong. Gue ngeliat dia ngefans sama lu nih Dian Sastro. Ini kok cantik, gue bilang ini siapa gitu. Terus kak ini tanda tangan. Iya namanya siapa Dian. Begitu nggak lama ternyata memang ya kalau gue kan bisa ngerekam nih siapa nih cantik. Ternyata gadis sampul. Wah gue bilang memang nih anak memang pinter, nggak pecicilan juga, sopan juga, cara ngomongnya memang bukan dari keluarga sembarangan gitu. Iya. Ternyata memang benar jadi orang nih orang. Iya. Keren banget. Wah Dian Sastrowardoyo. Dimintain tanda tangan sama Dian Sastro. Dulu. Sekarang juga boro-boro dia masih inget, nggak mungkin. Pasti inget dong. Kalau di gadis angkatannya sama siapa dulu pas zaman-zamannya foto-foto? Di gadis. Gue banyak di partner itu sama Thomas Jorgi. Iya. Adanya siapa adanya? Sultan Pasha Jorgi. Sultan Pasha Jorgi. Yang dulu udah gondrong. Kurus-kurus zamannya dia sama El Mateana, iya. Sama Thomas Jorgi, terus sama Atalarik, terus sama Iskandar Hasnam, anjing. Kakaknya Mayuko. Terus apa yang ini apa? Irgi Ahmad Farezi Ahmad Farezi. Kesini, zaman-zaman kesini dia jadi ya bintang tamu jadi iklannya pas lagi close up. Iya, close up. Dari situ terus dia jadi Lupus. Iya. Jadi Lupus tuh lu ditawarin juga kan? Kalau tahu. Iya. Lu yang pertama ditawarin Lupus sebelum Irgi kan? Iya. Kenapa lu nggak mau? Belum berani karena ya itu dia ada kecil hati gua, logat gua Sunda tuh dulu tuh kayaknya jadi drop. Kayaknya dosa banget gitu gua tuh. Iya, dulu tuh zaman Lupus zaman di Indosiar. Lupus milenium ya? Milenia ya. Iya, dulu tuh gue ditawarin sama Kang Herli Rahman. Nah, Kang Herli. Iya. Ditawarin suruh jadi Lupus, gue nggak mau.
sampai berapa belas kali tawarin, ayo Fer. Gue nggak berani. Gue bilang karena apa? Gue punya ibaratnya kecil hati lah, minder. Kan kalau orang Sunda mah gitu, pundungan. Dikatain sekalian ngambek. Gue mah gini. Udahlah, gue mah gini mah, apaan lah aku. Iya. Udah akhirnya carilah yang memang tipe-tipe sama gue, akhirnya dapat ke Irgi gitu. Oh, itu yang di Indosiar dulu. Indosiar. Agnes Monica jadi adek. Iya. Itu padahal lu ya? Iya. Ya gimana ya, belum rezeki gitu. Gak lama gue ditawarin Cerita Cinta tahun 99 kalau gak salah. Oh oke. Gue sama Teguh Firmansyah sama Cindy Fatika. Anjing, Cindy Fatika Sari, galeri. Yoi, nyet. Aku ingin jadi orang yang terkenal. Itu dulu tuh, zaman-zamannya Cindy masih baru nikah. Apa ekspresi Indosiar. Iya, yang duduk di mobil apa buntungan mobil. Iya. Buat di mobil dibuntungin. Impala atau apa gitu ya? Apa Holden gitu ya? Iya. Ya itu. Zaman dulu tuh 2000. Pertama kali Marcella Zalianty main sinetron di situ katanya. Pertama kali gue liat Cindy Fatika Sari itu di headline-nya majalah mode, gadis pintar yang cantik. Tapi emang gue liat itu emang dia pintar banget. Emang cerdas. Emang cerdas banget tuh. Terus kawin sama Teguh Firmansyah kan ya? Akhirnya bikin band galeri, ya terus ya udahlah. Bandnya pada bagus loh tuh ya. Bagus zaman dulu tuh ya. Gila, dia udah melanglang buana loh cuy. Dari yang gak tahu apa, zaman dulu liat majalah waktu gue masih bocah, nih liat muka dia. Sekarang gue ngobrol sama dia. Awet tua ya. Gila men, hidup tuh gak ada yang ini ya, gak ada yang apa. Gak ada yang ketebak gitu Kang Fer. Iya. Gue tuh dulu ngeliat muka lu di majalah. Soalnya kakak gue, kenapa gue tau di majalah mode? Gue tuh langganan majalah Hai. Oke. Kakak gue langganan majalah mode. Gitu. Gue tuh selalu ngeliat muka-muka di majalah mode ini. Iya. Salah satunya adalah muka lu. Iya. Gitu. Dan sekarang berbelas-belas puluh tahun kemudian gue ngobrol sama dia gitu kan. Yang dulu mukanya gue masih lihat di zaman SD. Iya. Dulu mah susah banget kan jadi orang yang terkenal. Dulu sekarang kan sosmed kayaknya viral gampang gitu ya. Iya. Dulu jadi terkenal tuh gimana sih prosesnya? Jadi gue itu waktu pertama kalinya itu gue beruntung banget. Gue kenal bokap itu sahabatan dengan perancang busana Prayudi Atmodirjo. Almarhum. Nah Prayudi ini dekat sama Mbak Sita. Mbak Sita itu kakaknya Pak adiknya Jai Subiakto. Yang lu jadi model dibayar 20.000? Yes. Oke. Betul. Bener 20.000 itu? Iya 20.000. 20.000 bener-bener? 20.000. Lu bayangin dari Bandung ke Jakarta gue pakai bis. Terus ke Jalan Indramayu nomor 8 kalau nggak salah majalah mode gitu. Udah ke sana dianterin papa gitu, foto-foto. Wah, gue waktu itu inget pemotretannya itu gue bareng sama Doni Damara. Wah anjing, baseball. Enggak, itu Doni Kesuma. Oh, Doni Kesuma. Doni Damara itu yang mana? Doni Damara itu yang main sinetron Puspa. Oh iya. Itu keren banget tuh. Jadi zaman dulu itu sama Doni Damara sama Daniel Tumiwa. Itu terus sama Anton Wahyu. Anton Wahyu itu suaminya Diah Permatasari. Oke. Nah itu gue ngeliat, wah ini kan yang di ini kan yang di majalah. Gue cuman berpikir dalam hati gini, suatu saat gue harus ada di posisi mereka gitu, terkenalnya, banyak dikenal orang. Udah waktu itu gue foto-foto, pulang ternyata dikasih uang cash di amplopin. 20.000 aja di amplopin, karena zaman dulu kan. Tapi itu bro, 20.000 itu maknanya luar biasa zaman dulu. Bisa traktir teman-teman waktu zaman SMP tuh, SMP 2 dulu. Beli bakso, beli kerupuk, beli apa gitu. Cuman karena gue ingin berbagi suka sama teman-teman gue. Traktir lah. Kalau kurs sekarang tuh 20.000 berapa ya? 200.000? 300.000 nih? Sekitar 500 ribuan kali ya. 500 ribuan. Sekitar segituan. Karena gue bisa jajanin teman-teman gue banyak. Dan kebanggaan buat lo? Kebanggaan karena gue bisa berbagi suka sama teman-teman gue, itu yang masalahnya. Mungkin nominalnya sih ya udahlah gitu. Cuman ya gue senang sama teman-teman gue ngumpul. Iya udah, ini gue dapat dari majalah nih. Kapan tayangnya? Kapan keluarnya majalahnya? Ntar begitu ada asik tahu sama teman-teman. Ntar gue ada loh ini ada beli majalah. Bangga banget. Kalau zaman dulu memang susah banget jadi orang terkenal. Wah men, sekarang kan sosmed. Kalau sekarang kan dikit-dikit gitu terkenal. Terkenal. Bikin apa sih terkenal. Cuman ya cepet terkenal cepet juga hilang. Kalau sekarang yang pinggulnya goyang-goyang tuh, deng, ya jaipong gitu. Iya. Tapi ya rezeki mereka juga. Rezeki. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang umur 20-an ke bawah gitu kan. Mungkin bisa di flashback sedikit gitu, Kang Ferry.
perihnya zaman dulu untuk bisa untuk nongol di majalah. Dari cerita teman Kang sekarang majalah udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah online semua. Udah online semua. Tapi perihnya dulu tuh untuk bisa mejeng di cover majalah gitu. Itu perihnya kayak gimana sih? Katanya banyak orang yang rela untuk melakukan apa saja demi itu kan? Ada beberapa ya. Teman-teman gue juga ada yang begitu, yang ibaratnya terjebak di hutan belantara seperti itu ada juga. Ada yang mau diapa-apain tadi ada juga gitu. Cuman memang kalau dulu tuh paling gampangnya adalah ikutin kontes foto model. Oh, lomba. Tapi memang kan harus punya skill, harus dia atlet apa atau dia bisa nyanyi, bisa apa, itu yang paling banyak disorot biasanya. Oh, oke. Dan itu udah bisa nongol di majalah tuh udah kayak pencapaian terbesar ya zaman dulu ya. Terbesar, salah satu yang terbesar lah. Untuk menjadi ikon anak muda gitu. Salah satunya iya, karena waktu itu gue apalagi dari Bandung gitu ya. Belum terlalu banyak orang yang bisa masuk ke majalah. Jangankan ke TV lah gitu. Ke majalah aja yang gua rasakan waktu itu, gua masuk ke majalah itu setiap kalau malam minggu atau pas gua punya duit bisa nongkrong di Dago apa di Dunkin apa di mana, itu jadi orang ini kan ya di majalah itu. Iya, itu tuh ternyata besar banget efeknya. Tapi gua harus bisa membawakan itu ya ibaratnya harus bisa jaim untuk itu. Nggak bisa gue dengan semena-mena merusak citra gue pada saat itu. Gitu. Gitu bro. Pergaulan zaman dulu gimana? Kalau nongkrong sekarang kan mungkin ya lu bisa. Zaman dulu kan lu janjian gak harus tepat waktu ya? Orang telepon rumah. Betul. Enggak. Zaman sekarang kan lu bisa batalin seenak jidat gitu. Zaman dulu gak bisa ya? Lu pernah nonton Dilan gak? Pernah. Itu. Itu real era gue SMA itu. Persis ya? Persis. Plek. Itu yang bikin jenius kalau dari janjiannya. Janjian, telepon, ngumpulin duit 25 perakan. Terus abis nyampe rumah kita telepon kita udah sampai. Atau udah telepon gak ada kita nulis. Telepon dari si ini jam segini. Itu plek. Plek-plekan. Kita ada base camp di warung di samping sekolah. Itu base camp bener. Plek. Jenis tuh yang bikin. Dilan ya? Iya. Tanpa ada Waze, tanpa ada Google Map, kita bisa nyampe ke lokasi kampung apapun. Asli. Karena zaman dulu Google Maps dan Waze terbaik adalah warung. Iya. Sama satpam. Kalau nggak satpam, manggil B. Kalau di Jakarta B. Kalau jalannya di mana B? Oh, sono, no. Iya itu memang bener. Nah, Kang Fer, ada gak sih crush zaman dulu pas lagi masih merintis model gitu? Gue ada satu nih, crush gue zaman dulu ya, Bianca Adinegoro. Sekarang jadi istrinya menteri kalau gak salah. Oh gitu? Ada gak sih zaman dulu? Ada. Bianca Adinegoro kan, Bianca Adinegoro, terus siapa sih? Lea Bratawijaya, bener. Iya, anjing. Gedi Georgie. Iya, bener. Terus apa yang Mareta Artuti itu kan. Yang ini apa? Karenina Anderson. Iya, ada gak sih dulu keras-keras? Wah, ini gue naksir banget nih sama dia nih. Gue itu dari dulu mengidolakan Cynthia. Cynthia siapa? Cynthia Yusuf. Pecah. Itu salah satu barometer lah cewek cantik zaman dulu tuh dia. Sama ini Bening, Foni Cornelia. Sampai sekarang ada nih Foni Bening. Itu gak ada lawan. Sama jauh sebelumnya waktu gue masih kecil banget, gue suka sama satu cewek dan gue selalu mimpi-mimpi soal dia. Ida Iyasha. Sebelum era Sofia Lachuba yang blasteran itu, Ida Iyasha tuh udah tiba-tiba gila men itu iklan looksnya sampai gue figur. Lengket nggak? Ketaker. Ida Iyasha. Ada sih zaman dulu idola lu Cynthia Yusuf itu. Cynthia Yusuf ya. Terus gue pernah mengidolakan Eva Arnas. Bukan karena film Warkop. Tapi gini, gua itu dulu. Tapi Eva Arnas itu ikon yang seksi sekali loh. Edan zaman dulu.
Eva Arnas sama Lydia Kandou. Cuman gue lebih mengidolakan Eva Arnas dulu. Karena apa? Jadi gue selama gue nonton film Warkop, oh ini Eva Arnas, oh ini ya ternyata artis besar ini. Terus gue pernah main ke rumah sahabat gue di Bandung di Jalan Rangga Malela. Rupanya entah apalah, entah familinya atau saudaranya, ada Eva Arnas di situ. Serius lu cuy? Iya, jadi gue mau ketemu sama tetangga lo? Apa? Bukan. Sahabat lo? Sahabat gue. Berman itu anaknya Om Berry Prima. Oke. Nah, Om Bertus, gue datang ke sana, yang bukain pintu Eva Arnas. Gue pas gue liatin dong, tante saya mau ketemu Berman. Oh sebentar di dalam, silakan diajak ngobrol gue. Anjing, ini baik banget. Ini bancol gue. Iya. Bahan ngocol. Tolong dong. Udah gitu, gue ngobrol. Waduh, ini kan Eva. Diajak ngobrol, gue mau minum apa? Ini sekolah di mana? Temannya sekolah? Bukan tante ini begitu. Udah Bermannya datang, udah gue main. Gue bilang, Man, itu bukan Eva Arnas. Iya, udah jalan ini. Dah. Tapi gini, Eva Arnas itu dibilang cantik blasteran sih enggak, tapi sex appeal-nya luar biasa loh cuy. Sampai sekarang. Gua nonton YouTube film-filmnya Warkop, itu gua ajak anak gua yang cowok si Kabayan. Gue bilang, nih Bay, cewek cantik tuh kayak gini. Supaya bukan cuman gua aja yang menjadi korban fantasinya Eva Arnas gitu. Oke gitu ya. Iya ini cantik kayak gini, rambut panjang, mata sipit. Iya, gerewal. Oh gini. Udah anak gua langsung teracuni. Dulu zaman itu ya. Eva Arnas, Lydia Kandou, terus banyak. Zaman dulu mah ada Kiki Fatmala, Inneke. Iya, zaman-zaman itu ya, itu kayak luar biasa sih. Dan lu nyadar gak sih zaman dulu film kayaknya adegan-adegan yang kayak gitu tuh nggak disensor nggak apa-apa? Ya kayaknya nggak apa-apa ya. Cuman gue pernah nanya juga sama Mas Indro. Gue bilang, Mas, kenapa sih kalau dari Warkop DKI ini selalu ada cewek-cewek seksi? Jawabannya memang masuk akal. Untuk apa orang bayar mahal masuk bioskop kalau cuma ngeliatin cowok-cowok bertiga doang? Yang ganteng enggak? Iya, ganteng juga enggak. Iya. Enak dilihat juga apalagi. Betul. Memang harus ada pemanisnya. Iya, benar juga, benar. Secara industri itu masuk akal. Betul. Iya. Yang dibutuhkan sama orang kan ya gue udah bayar gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba gue ngeliat 3 orang. Betul. Memang lucu edan. Lucu edan, parah. Cuman ya harus ada yang lebih enak dilihatnya. Kalau zaman dulu mungkin 10-20 tahun kebelakang kalau misalnya nonton TV kan suka ada SMS aku ya. Yeyen dia tuh. Wah. Yeyen. Gue kalau ngeliat Yeyen itu gumoh terus kenapa ya? Mungkin masuk angin atau GERD kali ya. Kayaknya harus tepok-tepok gitu kayaknya. Kayak putih gitu. Bener. Ya. Iya. Yeyen tuh kan salah satu figur zaman era 2000-an tuh ya. Betul. Yang malam-malam gitu ya. Cewek seksi Yeyen. Iya. Yeyen, sekut. Udahlah. Di lalanya sekarang gue teman baik lagi sama Yeyen. Serius lu? Suaminya gue deket banget lagi. Gitu. Jadi apa ya bisa dibilang ya nggak mungkin lah gue akhirnya gue gini menghapus fantasi-fantasi gue yang lama. Maafkan Yeyen. Maafkan selama ini aku berteman dengan Tante Lux dan Tante Palmolive. Oke, ini ngomongin soal pernikahan gitu kan. Yes. Sama Deswita udah berapa lama, Kang? 2012. 9 tahunan ya. Titik bosan pasti ada dong. Kalau bosan. Belum sih. Serius lu, Ci? Belum. Nah, untuk biar gak bosan gitu kan. Mungkin tips buat teman-teman yang udah menikah gitu kan. Kan kebanyakan ya bosan gitu kan. Terus akhirnya dia tanpa sepengetahuan istri main apa di luar, di belakang gitu kan. Biar gak bosan tuh gimana sih? Apa sih trik and tipsnya gitu? Karena ketakutan gue salah satunya menikah adalah gue bosan sama pasangan gue. Mungkin akan ada ya. Cuman gue sih belum nyampe ke sana gitu. Apa yang lu persiapkan? Atau apa yang lu dari pertama nih udah cara-cara yang lu lakukan biar tidak bosan gitu? Mungkin bini gue nih, Deswita ini termasuk salah satu orang yang bisa membuat gue nggak bosen. Bisa seperti itu. Dari cara ngobrol juga memang lebih wawasannya bagus, misalnya seperti itu. Atau memang dia pintar membuat gue ibaratnya ketergantungan sama dia. Jadi kita harus kagum dulu.
sama kita bini harus kita. Butuh. Seperti kita membutuhkan oksigen. Sampai kemanapun oksigen akan kita uber. Tapi kalau kita cuman sayang, oksigen kita ada di Papua, ada di Manado, kita tenang-tenang aja di Jakarta. Dan itu bisa aja masuk godaan-godaan lainnya. Tapi kalau kita butuh, jangan jauh-jauh dari gue dah. Jadi pasangan itu harus membuat kita ketergantungan? Sebenarnya bukan ketergantungan, cuman kebutuhan kita harus lebih diutamakan terhadap pasangan kita. Apapun itu, tapi jangan membuat kita ketergantungan. Bahayanya ketika kita sudah terpisah karena maut, kita jadi ebel, jadi galau. Oglek lah. Oglek, bahaya. Aing malah anjing lu meninggalkan gua anjing aing kieu karena sia beak 2 botol hiji pepes hiji dicolong bukan dua-duanya bukan. Jadi minum apa lu, minum kecap lu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Nah, tapi kan itu kan sesuatu yang sangat klise ya omongan lu ya. Yang mana nih? Yang lu harus butuh gitu kan. Iya. Karena ketika kenyataannya itu banyak orang menemui itu dan ya gue gak mau pisah ya karena anak, ya karena ikatan pernikahan, ya karena gak enak sama orang. Jangan dijadi anak, jangan dijadikan bemper bro. Jangan dijadikan itu sebuah tameng bahwa aduh kasihanlah anak gue jangan sampai berpisah, aduh kasihanlah anak gue. Jangan dijadikan alasan. Anak itu kan ya ibaratnya dia tidak minta untuk dilahirkan, apalagi dijadikan itu sebuah alasan gitu. Kalau untuk pernikahan, kalau menurut gua ya koreksi kalau gua salah. Ya ketika lu bertahan atau ketika lu menikah memang lu harus menikah. Karena bukan karena lu umur lu, aduh gua umur udah. Bukan karena keharusan tapi karena kemauan. Itu tepatnya. Kebutuhan kalau kata gua. Kebutuhan. Untuk mencari kita butuh seseorang yang kita akan nikahin. Iya, itu gimana sih? Ya lu harus ya apa ya? Gue pada saat itu gue melihat bahwa seleksi alam. Seleksi alam bahwa gue main sama lo, gue main sama 5 orang lainnya. Yang mana nih dari antara 5 ini yang akan menjadi sahabat gue sebenarnya? Yang paling banyak berantem, ternyata itu yang bakal banyak mengerti kita. Lu pasti punya sahabat yang udah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Betul. Makin sering lu berantem, makin terasa pensil lu itu bisa bersahabat. Benar. Gitu loh. Tapi kalau dalam pernikahan tuh berantem tuh sering tuh wajar nggak sih? Kalau gue boleh tanya bini gue belum pernah berantem. Yang bener lucu. Belum. Sampai yang maki-maki gitu. Apalagi. Lu orangnya pemarah sih? Nggak tahu ya. Gue nggak gini. Kalau menurut gue itu bukan berantem, cuman adu argumen. Cuman kalau yang berantem yang tadi lu bilang bahwa sampai yang mocain piring gitu kalau di film-film gitu. Boro-boro. Enggak sama sekali. Boleh tanya istri gue. Kapan istri gue suruh kesini tanya tentang gue. Tapi bini lu marah nggak kalau? Bini gue termasuk orang yang ekstrovert ya memang. Kalau dia meluapkan emosi yang memang ekspresif lah ya. Yes, kalau gue nggak suka, gue bilang nggak suka. Ya. Oke. Gitu. Begitu nadanya udah tinggi, gue diem. Begitu nadanya udah mulai tinggi, gue cuman suruh dia duduk, ngomong baik-baik. Ya ada pendekatan beda orang lah. Lu berantem sama cewek lu, nggak mungkin juga gue perlakuannya gue samain dengan gue berantem sama bini gue, beda-beda. Iya. Tapi berarti lu setuju kalau misalnya dalam sebuah hubungan kita nggak boleh sama-sama tinggi nih. Ibarat kata tuh api nggak boleh disiram sama bensin. Iya, tuh jangan. Tapi kan ego itu kan kadang-kadang di atas segalanya, Ci. Betul. Ego gue nih sebagai gue gitu kan nggak boleh dikalahkan sama lu gitu kan. Pasti. Apalagi dia gitu kan. Itu gimana menyiasatinya, cuy? Ya lu harus bisa gini. Lu harus punya spare segala sesuatu kayak yang tadi soal duit. Sebagai suami kita harus punya spare duit. Ini juga begitu. Sebagai seorang suami atau kepala keluarga kita harus bisa punya spare emosi. Jangan sampai istri ini kan bukan lawan kita. Tapi dia partner kita. Yeah. Dia tongkat kita, krok kita. Ketika kita nggak ada dia, kita akan pincang. Sampai dia kita jadikan lawan, bahaya. Jadi begitu lu berbeda pendapat, lu adu argumen berantem sama dia, jangan jadikan lu lawannya dia, bukan level lu. Lu partner sama dia. Batman sama Robin berantem-beranteman, terlama-kelamaan kan jadi temenan juga. Nah, lu bikin seperti itu.
berantem justru untuk mendekatkan ya? Itu. Bukan untuk memisahkan. Iya, paling nikmat itu kalau misalnya udah berantem udah ayah itu bro, asli. Iya. Semua juga memang ada waktunya. Terus lu melihat itu di sisi perempuan, anjing nih partner gue nih. Itu apa barometernya? Ketika lama lu jauh sama dia, kayaknya ada yang hilang. Anjing. Susah. Lu touring nih. Yeah. Seminggu aja. Iya. Aduh. Buru-buru balik nih gue. Pengen pulang. Bukan pulang. Bukan hanya ketemu anak. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Gue termasuk orang bukan yang baju disiapin, makan disiapin. Gue bukan orang yang gak punya tangan. Cuman gue itu termasuk orang yang seneng mencium aroma badan orang. Jadi kalau gue pergi, simbolik anaknya. Pergi keluar kota, gue harus bawa baju dalam anak gue. Oh, okay. Touring sampai sekarang, touring kemana gue harus bawa baju anak gue. Jadi kalau gue mau tidur gue masih nyium. Gitu. Serius lu Ji? Harus seperti itu. Begitu juga kalau misalnya pas gue lagi kira-kira mau jauh keluar kota, gue harus pelukan dulu sama bini gue, masih pelukin dulu. Karena memang ngerasa gue nggak pernah tahu gue akan pulang atau tidak dengan masih ada umur gitu kan, namanya touring. Iya. Gitu. Tapi kan itu kan udah menikah. Iya. Untuk memilih gitu. Untuk memilih. Apa sih barometernya gitu? Ya itu, kalau menurut gue sih salah satunya ya. Banyak sekali kalau misalnya lu nanya barometer yang tadi kembali ke gue. Gue bukan lu juga bukan gue. Tapi kalau yang gue lakukan adalah ketika kita memilih pasangan, ya cari yang orang memang yang lu butuhkan. Bukan hanya lu cintai. Cinta sudah pasti, sayang sudah pasti. Tapi lu butuhkan juga. Gitu loh. Dimana ada satu titik situasi, lu tidak nyaman ketika jauh dari dia, nggak ada dia. Lu adalah puzzle gua gitu ya? Salah satunya seperti itu. Anjing. Agak berat memang, cuman harus kita lewati fase seperti itu. Orang lahir, sekolah, belajar jalan, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Punya anak, meninggal. Fasenya seperti itu? Memang seperti itu. Gitu. Iya bisa dibilang, kalau kata orang tua dulu, siapa lagi yang mau doain kita kalau kita mati kalau bukan anak kita? Gimana caranya dapetin anak? Ya nikah tuh gimana? Ya kalaupun emang ada yang mengangkat anak ya nggak apa-apa, itu lebih baik juga nggak apa-apa. Cuman kan alangkah nikmatnya kita ketika kita hidup sudah ada berdampingan sama istri kita. Sekarang anak berapa? Dua-duanya sulung. Dua-duanya sulung. Paling gede berapa? Tahun ini 15. Anjing udah gede. SMA dong? SMP. Ini ada satu artikel, Ferry Mariadi selalu awasi busana putrinya agar tak ganggu syahwat orang lain. Itu bener, Kang Fer? Lu strict banget sama pakaian anak lu? Sebenarnya sih gak strict ya. Kalau menurut gue itu sebuah kondisi yang normal. Sebagai orang tua. Iya. Ketika dia dia anak gue ini sudah mengganggu syahwat lawan jenisnya, yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Jadi tugas lu adalah untuk membatasi itu. Mengingatkan. Anak lu tambah gak sih yang gede? Oh apaan sih papa, kolot banget gitu. Iya. Iya dong. Anak muda. Apa-apa. Kalau menurut gue sih itu nggak apa-apa. Nah jembatannya untuk bisa menyampaikan pesan ini lewat bini gue. Oke. Biar menjadi teman. Dan bini gue ini best friend banget sama anak gue yang pertama. Serius lu sih? Dan lu setuju ya kalau orang tua tuh harus jadi salah satunya harus jadi best friend ya? Iya. Nah kalau gue juga awalnya gue mengkonsepkan seperti itu. Gue bisa bersahabat dengan anak gue, apalagi yang perempuan ini. Tapi ternyata mimik wajah gue tuh gak bisa diumpetin ketika dia sudah mulai ngomongin soal cowok. Aduh. Anak mana? Oh gitu ya. Coba bawa ke sini coba nih. Mumpung masih ada 7 nih pelurunya. Gitu. Ntar lu ngerasain lah bro. Ntar juga ngerasain kayak gitu. Ada gak sih cowok yang pernah datang ke rumahnya dia? Kalau ke rumahnya enggak. Lu galak banget lu ya. Aduh. Cuman yang dibikin. Ini yakin banget gue
teman-temannya anak lu pasti nonton nih. Ya mudah-mudahan ya. Cuman ada beberapa orang anak yang sudah keluar air matanya sudah pernah ada. Serius lu, Ci? Gara-gara menyakiti anak lu? Oh enggak. Tapi gara-gara mendekati anak gua. Ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut gua sih gini. Kalau memang selama si cowok itu bisa membawa sisi positif silakan. Cuman kalau udah enggak men, tapi kan kalau misalnya lu udah gak suka sama emang juga siapapun kalau baik juga gak bisa. Tapi ya udah bapakmu ini cowok. Tapi biasanya cowok yang sudah punya anak yang dulu mudanya apa namanya melihat semuanya di depan mata gitu. Bilangin bapaknya bajingan. Udah ngomong bajingan aja. Bajingan ya. Pasti akan lebih posesif. Iya. Bener gak sih? Sebenarnya karena itu gak mau terulang ke anak lo. Iya. Jadi intinya gini. Bapak lu bisa ngebaca mata-mata bajingan kayak gimana. Iya. Gitu. Zaman lu lagi newbie nih bapak lu udah pro gitu kan. Jauh lebih pro gitu. Lu baru ngerangkak jalan, gue udah naik motor bro. Lu lagi belum dibikin nih, gue udah bandel. Kayak gitu, gue udah datangin calon mertua gue dulu. Anak gue lu apain? Udah kenyang gue ngomong kayak gitu-gitu. Makanya sekarang kalau misalnya ada anak gue yang perempuan nih udah, ya gini. Ya udah nggak apa-apa. Anak gue melengos, oke, bergerak bro. Gitu aja. Di depan anak gua mah tetap jadi malaikat. Iya, tapi di belakangnya anak ada mana lo? Anak mana? You motherfucker. Tapi kan kalau kita balik lagi, kita kan muda pernah kayak gitu, Fer. Iya, makanya jangan sampai kejadian sama gua. Jangan sampai. Jadi ada apa namanya pengalaman yang akhirnya tuh secara otomatis membentengi itu gitu ya. Iya, ke arah sana. Bini gua nih, Deswita selalu mengingatkan, udahlah ya, biar dia merasakan namanya jatuh. Oke. Sakit. Disakiti cowok gitu. Nah, itu akan gue bilang, iya, cuman untuk apa ada gua kalau gua nggak bisa ngejaga mereka? Iya. Lebih baik untuk tidak disakiti gitu. Lebih baik untuk tidak disakiti. Bisa banyak sekali dengan cara lain ketika dia bisa belajar namanya sakit hati daripada disakitin sama cowok. Gitu. Tapi kalau ke anak gue yang cowok, sok atuh. Sok. Main sepeda, kubruk jatuh, nangis. Ya udah itu namanya jatuh tuh sakit kayak gini. Kayak gini nih. Iya. Paling kecil tuh umur berapa? Yang kedua? 6. Umur 6. Oh jadi lu biarin tuh jatuh aja, hajarin. Sok. Oke. Tapi kalau yang gede nih, udah ada kekeran nih. Aduh. Ibaratnya kalau misalnya udah, permisi om, boleh nggak? Silakan. Tiba-tiba ada infrared. Iya. Ini apa ya? Kayak tadi nggak ada apa-apa sih, nggak ada jerawat. Tiba-tiba, kok sesak napas ya? Halo. Nggak, gue mau orangnya baik. Anjing. Tapi pernah nggak sih ada teman anak lo yang jemput gitu, nggak berani apa udah nggak berani? Jangan bapak gue galak. Belum. Nggak, anak gue juga yang cewek ini kan banyak tinggal sama ibunya. Cuman di gue juga tinggal lama juga, ntar pindah ke nyokapnya lagi. Ya ada bagi-bagiannya lah. Bagi-bagi. Iya. Mungkin kalau untuk datang sih belum ada ya. Cuman kalau yang ngechat atau telepon atau ini, permisi boleh nggak ini. Chat ke lu gitu minta izin? Iya. Gentle dong. Gentle. Ya gue bilang silakan datang aja kalau berani. Nggak datang. Lu gimana? Itu namanya shock terapi. Nah, iya, salah gue di mana? Silakan datang aja ke sini kalau berani. Ya kan, masa gue bilang jangan. Gak boleh. Enggak dong. Gue mau baik. Silakan datang ke sini kalau berani. Kalau berani. Ada kata kalau berani. Tapi kan kalau ada yang datang berani gitu. Dia menjawab tantangan lu gitu. Dalam tanda kutip ya tantangan gitu. Lu gimana? Ya nggak apa-apa. Ngobrol aja dong. Ngobrol aja. Sama gua. Ngobrol sama gua dong. Anak gua mah di dalam aja nonton aja main YouTube udah dalam. Ngapain? Coba bongkar WL gua kalau bisa lulus. Tolong.
Lo tolong rakit ini AK-47 gua, tolong. Bisa nggak? Dalam keadaan merem. Anjing, bapak kayak gini sih jiper aja. Jiper pasti. Ya nantilah kalau mau pacaran mah nanti. Cuman kalau ya kuliah lah ya. Sekarang juga temen deketnya ada. Ada. Ya sopan, baik. Oke. Lu melihat itu tuh gimana sih? Kita kan tahu nih ya. Mata-mata bajingan tuh kayak gimana gitu kan. Iya. Lu filternya tuh kayak gimana sih filternya? Ngobrol aja dulu sama lu. Kalau untuk ke cowoknya, iya ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Dan lu bisa tahu di situ. Iya. Oke. Gitu. Jadi lu bebas tapi masih dalam pengawasan gua gitu. Iya. Oke. Dia jalan kemana, gua tahu lu kemana. Gitu. Zaman-zaman itu kan 15 tahun, udah nyoba-nyoba clubbing gak sih? Belum ya? Belum. Apalagi sekarang dia kan pandemi ya, susah ya. Susah ya. Kalaupun emang mau ketemuan ya bareng sama gua gitu. Gak apa-apa dong. Gue itu pernah lihat si Tora ya, nge-post di Instagramnya. Dia ngegepet anaknya lagi jalan di mall gandengan. Tiba-tiba dia narik tangan cowoknya satu di kiri, tangan di kanan, bapaknya di tengah. Bapaknya segede gitu, tatonya kayak lu di mana-mana. Mau protes tuh cowok, aduh. Kalau nggak dicubit ususnya, pankreasnya dicomot ntar. Tapi kan balik lagi ya, gue tuh selalu bilang sama, misalnya gue deket sama perempuan yang umur jauh di bawah gue gitu. Dia ngelarang gue pergi, dia ngelarang dia pergi sama gue, atau dia ngelarang ketemu sama gue gitu. Gue bilang, oh nggak apa-apa. Dia lagi bertindak sebagai orang tua. Gimana? Gue lagi dekat sama cewek, umurnya jauh di bawah gue. Mungkin bedanya 15 tahun. Yang ngelarang orang tuanya? Orang tuanya dia. Oke. Gue selalu nggak apa-apa. Dia lagi bertindak sebagai orang tua. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena balik lagi dia tuh orang tua lu. Lu bisa bayangin gak ketika lu ngajak tuh anak pergi terus sama orang tua, ya udah pergi dah. Betapa mudahnya lu ngedapetin itu. Cowok ditakdirkan menjadi hunter. Iya kan? Iya. Sekarang kalau seekor serigala dikasih makan, ini makan, dimakan nggak? Kagak dimakan. Iya. Cuma diindus-dus doang. Iya. Nah begitu juga cowok. Kalau terlalu mudah ngedapetin cewek, ya udah ini mah ini doang. Kalau ternyata banyak benteng yang dihadapi, itu luar biasa. Iya. Dan apalagi lu finalnya lu mendapatkan dia. Iya. Itu luar biasa. Dan lu dari pengalaman lu tuh akhirnya membentuk seperti ini. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Anak lu komplain gak sih gitu? Apa golok banget sih? Komplain dong. Komplain. Iya. Jadi kalau Papa kolot banget sih, galak banget sih. Enggak, ayah tuh kaku. Kaku banget sih, kayak gitu. Cuman ya nggak pernah marah sama gua. Deswita gimana ngadepin? Ya gimana, gua nggak tahu deh. Gua tuh termasuk orangnya ya udah bodo amat. Ya bodo amat dah. Yang penting mah gua menjalankan apa yang gua pikir dan juga menurut ilmu agama ini benar. Bad copsnya lu, good copsnya Deswita. Yes. Oke. Harus ada yang seperti itu. Ada yang kayak gitu harus. Ya. Deswita yang nenang-nenangin gitu kan. Baru masuk. Iya. Bokapnya udah marah nih. Deswita masuk. Tapi gua juga nggak pernah marah sama anak gua yang perempuan. Serius lu sih? Boleh tanya mana? Maki-maki gitu? Nggak pernah. Yang bener Ci? Iya. Nggak pernah gue. Kenapa Ci? Kita kan zaman dulu kan kayak dimarahin itu kan udah biasa ya? Iya sih, nggak gini ya. Gua itu dididik dari zaman gua kecil itu dididik bukan dengan kekerasan suara, dengan tangan apalagi enggak. Tapi gue bisa hidup sampai sekarang. Itu gue ingin terapkan sama anak-anak gua. Nggak perlu dibentak-bentak, nggak perlu disabet, tapi diajak ngobrol. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa? Coba cerita sama ayah gini. Enggak soalnya gini. Iya, tapi kan bisa nenek. Kita bisa diskusi tanpa harus adanya. Anak mana lo? Buat apa? Iya. Kita udah bukan di zaman seperti itu gitu loh. Iya. Gitu. Dan lu terapin sekarang nih. Apa yang gua rasakan dulu, didikan dari nenek kakek gua coba terapkan sekarang kepada anak gua dengan kondisi seperti ini. Di balik sebuah sosok ayah yang galak dalam tanda kutip ya, di belakang tuh ada sebuah strategi yang jitu. Oh pasti dong. Iya Pak. Sekarang kalau kita nggak lebih pintar dari anak kita dibohongin sama orang kita Pak. Men, zaman sekarang teman-teman gue yang udah punya anak kayak bilang kayak gini. Lo harus tahu di mana tanggalnya, kayak misalnya We The Fest.
terus apa. Oh iya. Tiba-tiba kayak aku nginep ya. Iya. Kadang-kadang dia tuh suka ke tempat-tempat kayak gitu gitu kan. Emang iya, kita harus tahu acara-acara seperti itu. Harus gaul juga lah. Nah, kita harus banyak teman, siapa yang jaga tiket, IO-nya siapa, anak IO siapa. Oh si ini, oke aman. Titip anak gue ya, gini. Yang mana nih fotonya? Oke aman fair. Anak gue lagi ini. Minum apa? Enggak doh, dia minumnya gini. Aman. Ternyata relasi itu penting ya. Harus penting ya. Harus dong. Kayak lu temen lu, misalnya nanti lu punya anak, lu udah insya Allah udah aman. Temen lu di mana-mana. Amin. Gitu. Jadi memang sebelum kita masuk ke fase pernikahan, memang teman-teman kita harus lebih banyak. Apalagi cowok itu kan pasti nomor satu mah teman. Iya. Baru abis itu keluarga. Pikirin bener pasti enggak. Temen dulu. Iya. Lu harus lebih gaul dibandingkan anak lu ya. Iya. Karena kalau udah apa-apa ya gue punya temen di mana-mana nih. Iya. Dan itu yang menyelamatkan gue nih akhirnya. Gua pun begitu. Temen gue harus ada di atas segalanya ibaratnya gitu. Keluarga jelas keluarga. Cuman di atas keluarga itu ada satu tipis sekali benang, itu adalah teman-teman gue. Canggih. Nih bokap muda nih ya gak. Nih petuah dari bokap muda. Anjing petua tua banget gue ya. Kang Fer, sekarang kita mau mainin seberapa terkenalnya lo. Ya. Jadi kita akan googling, misalnya Ferry Maryadi gitu kan. Tapi sebenarnya nggak adil sih karena nama Ferry di Indonesia itu banyak banget ya. Ferry Salim, Ferry Irawan gitu kan. Banyak lah. Tapi kita akan lihat, jadi nulis sih RRY. Oke. Sekarang huruf F. Coba huruf F. Ferry Maryadi ditangkap Satpol PP. Udah paling atas. Tunggu. Itu apa sih? Apa itu? Zaman film ya? 2011 itu sinetron. Oh, Perangkan Banci. Oh, oke. Ini beritanya viral banget nih. Iya, ini teh dulu zaman masa lalu gue. Ya, ini jadi cewek. Sekarang juga. Jadi dulu tuh 2011 tahun 2000 berapa ya, gue lupa deh ini sinetron ini. Gue jadi waria. Yeah. Itu dulu tuh sinetronnya Zahara Hantu Gaul. Itu dari novel kalau nggak salah. Difilmkan, disinetronkan. Terus gue syuting, gue pengen ngetes nih apakah orang kenal sama gue apa enggak. Setelah dengan bentuknya seperti itu, bukan deh. Kalau yang barusan mah gue di video klipnya tak pernah. Oh, film pendeknya Gading kalau yang barusan 2011 kalau nggak salah. Nah, tapi awal-awal gue jadi waria itu gue dulu dan jadi waria gue coba nongkrong di daerah Gatot Subroto, pinggir jalan. Itu dikamerain? Enggak. Hah? Zaman dulu mana ada yang kayak gitu-gitu. Gue pengen tahu aja, gue bilang. Itu kayak sosial eksperimen? Yes. Anjing, zaman dulu pernah kayak gitu loh? Ngetes gue pengen tahu ada yang kenal gue apa enggak. Gue udah dandan, gue pakai slop tinggi. Cuman ketika gue ngaca, kayaknya kalau gue jadi cewek ketinggian ya. Gue duduk tuh di situ, duduk sambil ngerokok gini aja. Di depan Indika, sekarang tuh jadi Net TV. Betul. Gatot Subroto ya? Ya, dipepet sama mobil. Hai, ini. Pada ngegodain, cowok-cowok. Gue buang muka, gue nunduk aja. Takutnya dia mengenali gitu. Sombong. Tinggal. Sampai ada 2 mobil yang gangguin gue. Yang ketiga, yaitu Satpol PP nyamperin. Sorry bang. Gue bukan yang lu pikir. Gue lagi syuting. Oh maaf ya, gue Ferry. Pas lihat, oh iya ini artis ya bla bla. Udah selesai. Selesai eksperimen yang kedua yaitu film pendeknya Gading Martin, Bulu Banci. Sama juga gitu, cuman memang adegannya ditangkap Satpol PP waktu itu. Ini sekarang kata-kata huruf F pertama. Langsung keluar paling atas Ferry Maryadi. Iya. Facebook, Ferril, Ferrybot, Ferry sama Ferry Salim. Wah, terkenal loh. Kenal ya? Udah huruf F langsung Ferry Maryadi nih. Itu kebetulan yang Google-nya itu kan saudara gue kali ya. Yang kerja di situ saudara gue. Berarti kita normalkan Ferry Maryadi lebih terkenal daripada Ferry Salim. Oke, sekarang Ferry Maryadi cerai, Ferry Maryadi anak, Ferry Maryadi channel, Ferry Maryadi muda. Ini orang-orang kepo sama lu ya? Iya. Instagram, Wikipedia, istri, biodata sama Ferry Maryadi Deswita gitu kan.
Paling atas tuh kepo sama pernikahan lo sini, orang-orang kepo pernikahan lo gitu kan. Seberapa orang kepo pernikahan lo. Oke, sekarang kita ke video, tapi sebelum itu tadi kita sudah googling namanya Kang Ferry Mariadi, nulis huruf F aja udah langsung keluar Ferry Mariadi. Ferry Salim tuh urutan keberapa gitu. Waduh. Tapi dia nggak tahu orang yang mana kali ya. Tapi lu setuju lu lebih terkenal daripada Ferry Salim? Mungkin kalau di dunia film Ferry Salim lebih terkenal. Ferry Salim ya? Iya. Tapi kalau di tongkrongan pasar di Bintaro gue yang lebih terkenal. Di Kang Ojek ya? Kang Ojek gue. Makanan gue ada tuh. Tapi pertama tadi tuh ada satu orang kepo sama pernikahan lu. Kenapa sih orang kepo, sebegitu keponya pernikahan lu, men? Ya nggak tahu. Tanya sama orang. Apakah seunik itu atau apa sih yang membuat orang pengen tahu gitu? Pencarian pertama adalah Ferry Mariadi pernikahan. Coba kita lihat aja. Iya. Nggak tahu gue nggak tahu apa yang ada di benak mereka. Coba. Coba kita searching ya, Ferry Mariadi. Keren. Ferry Mariadi tuh ya, cerai. Kita beritanya. Kabar perselingkuhan Ferry Mariadi dengan Deswita. Oke, jadi itu memang gonjang-ganjing pada saat itu memang agak berat untuk bisa survive lah artinya pada saat itu. Dan akhirnya gue, singkat kata gue menikah itu di depan mertua gue pada saat sedang sakaratul. Di ICU sama Deswita. Gue nikah sama Deswita. Di ICU? Iya, jadi gak banyak yang tahu juga bahwa waktu itu nyokap mertua gue lagi terbaring seperti ini. Lagi sakaratul maut. Bisa dibilang pada saat itu gue memberanikan diri untuk ingin menikahi Deswita. Tapi dalam keadaan seperti ini, terus gue ngobrol sama saudara-saudara gitu, kapan lagi lu, takutnya nggak ada umur ini. Ya udah, akhirnya gue mencoba ijab kabul sama bapak mertua gue di situ. Pas sakaratul maut? Iya. Anjing. Jadi ya bisa dibilang kalau ada orang yang berpikir bahwa kenapa ya ini kok Ferry sama Deswita nggak dirayain pernikahannya, ya lu pikir sendiri, masa ya gue mau ngerayain mertua. Pas lagi keadaan kayak gitu. Ya jadi ketika gue anniversary pernikahan, ya ada satu sisi gue itu bahagia, ada satu sisi momen haru waktu gue meninggal. Oke. Banyak yang belum tahu nih. Banyak yang belum tahu ya. Kalau menurut gue sih nggak perlu orang tahu juga, cuman jangan so tahu juga orang-orang. Iya. Lu nggak tahu bukan berarti lu harus so tahu. Iya. Gitu. Oke, ini segitu keponya orang-orang sama kehidupan pribadi lu ya, Fer. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau menurut gue orang kepo ya nggak apa-apa. Oke. Apalagi kita sebagai public figure orang yang dikenal orang, gitu. Orang pasti pengen tahu dong, si Ferry ini kalau sarapan nggak sih, bangun tidur sarapan nggak sih, atau mau tidur dia ngerokok nggak sih? Ngerokok nggak sih, ya. Atau dia narkoba nggak sih? Agamanya apa sih? Agamanya apa? Sholatnya seperti apa? Kok nggak pernah uploadnya pada saat sholat? Hey, ini belum minaloh, gitu. Kayak gitu-gitulah. Iya. Nggak banyak yang tahu juga, mungkin gue jarang banget sarapan. Terus, nggak banyak yang tahu juga, gue sebelum tidur gue banyak minum air putih, gue juga nggak minum alkohol, gue nggak banyak yang tahu. Teman itu nggak perlu tahu orang tahu gitu, nggak perlu orang tahu kalau gue punya kebiasaan seperti itu. Kalaupun emang orang tahu, buat apa? Karena banyak artis-artis yang memang demen spotlight yang seperti itu sih. Maksudnya emang ya itu mungkin ranahnya dia kali ya, mengumbar spotlight yang dia punya gitu kan. Iya. Dan lu tuh nggak gitu. Ada beberapa sekian persen dari kehidupan gue yang perlu orang tahu, tapi ada beberapa juga yang cukup gue aja yang tahu. Gitu. Oke, dan satu hal tadi yang menarik adalah dia nggak minum loh. Tadi gue tawarin katanya teh manis ya, dia nggak minum teh manis. Yang putih aja deh. Iya. Gue nggak suka yang manis, gue suka yang setia. Lu berhenti minum kapan, Fer? 5 tahun lalu lah. Dulu mah. All in lah ya. Takut aus. Jadi minum aja. Apa sukanya dulu apa sih? Whisky? Jack Daniels. Wih. Motor sekali. Pure. Nggak campur-campur. Harus ya? Hijau. Langsung. Sampai di motor gue ada dudukan buat botol. Anjing bener loh.
Segitunya lu dulu? Segitunya. Berhenti 5 tahun lalu karena? Hah, berhentinya? Karena sakit? Karena emang pengen berhenti aja. Pernah tepar, sakit gitu? 96 gua sempat masuk UGD gara-gara begituan. Hanya 96 udah masuk UGD lu? Iya. Makanya, gua masih SMP. Lu minum. Kemana aja jangan masih aja minum. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, semua juga ada waktunya. Iya. Semua ada waktunya. Tapi akan lebih baik ketika kita berhenti memang sebelum ada teguran dari Allah. Oke. Gitu. Ketika memang sudah berhenti ya udah berhenti. Gitu. Jangan berhenti. Ya saya berhenti karena ini saya sakit. Ini jangan gara-gara itu. Ketika sesuatu yang sakit itu jadi sembuh, ya mungkin akan terulang. Gitu. Kalau mau berhenti. Ngerokok juga gue begitu. Begitu gue berhenti. Lu ngerokok berhenti kapan? Sekitar 8 apa. Karena mau aja? Karena berhenti mau aja. Bukan karena sakit atau apa? Enggak, sama sekali enggak. Berhenti, udah berhenti. Itu bukan susah ya? Susah kalau memang kita nggak mau. Maunya yang diperlukan ya? Maunya aja, niatnya aja. Anjing, susah sih. Susah. Nggak bisa lu, besok deh, mulai minggu depan nggak akan bisa lu. Lu kalau mau berhenti sekarang. Oke. Tapi enggak ya udah. Cuman gue ngerinya gini, ketika lu nggak mau berhenti, jangan sampai nanti alam yang akan memberhentikan lu. Berhenti aja gitu. Jadi gue berhenti ya. Ini siapa? Ini tukang tambal ban, kita tanya apakah dia tahu Ferry Maryadi? Coba kita putar. Bapak kenal Ferry Maryadi nggak? Oh enggak, oke makasih. Bapak kenal Ferry Maryadi nggak? Ferry Maryadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, makasih Mbak. Iya. Emang Ferry Maryadi siapa Mbak? Artis kan? Artis. Oh gitu. Makasih Mbak. Lu nanya sama cowok yang gak bakalan tahu lah. Coba cewek-cewek yang begitu lu tanya, hello. Ferry Maryadi katanya artis. Iya. Kata si cewek itu. Teteh tadi. Padahal di sinetron udah banyak. Lu film picky emang ngambil ya? Enggak juga sih. Enggak Enggak ada yang nawarin. Dulu apa? Bad Wolf apa? Bad Wolf mah itu dulu banget itu. 2004 ya? Iya, terakhir itu gue Pretty Boys. Iya, sama Desta sama Vincent. Lu jadi apa sih itu? Jadi bencong. Jadi gay gue. Sama Onat juga? Sama Onat, iya. Ya itulah berkahnya di situ. Tadi gue sempet lihat lagi break sebentar gitu mau ke WC, ada orang nanya gini di Instagram. Bang Ferry, itu jadi waria gimmick atau bakat? Bakat yang puduh duit. Anjing. Tapi banyak banget deh. Kita baca-bacain pertanyaan di Instagram ya. Oke. Coba di atas. Jaya. Weh. Prediksi. Pengikut prediksi nih. Kang Ferry ada rencana bikin project apa enggak ke depannya sama Bang Gofar? Nuhun Kang gitu kan. Ya, salam jempol kejepit. Salam jempol kejepit gitu. Ya, apa kayak entah kita bikin lah ya. Ayo. Kita bikin apa kayak riding sama Gofar. Parenting. Wah, keren banget. Wih, si punya anak tuh gue. Anakku broto dong. Si nggak kawin-kawin ini. Kalau disuruh pilih satu antara Nyiblau sama Neng Silvi, Kang Ferry lebih pilih siapa? Kalau kata Angga Fadila. Aduh. Nyiblau adalah WL ya? WL. Neng Silvi? Fatboy. Ini Neng Silvi ini Fatboy pertama, edisi pertama tahun 90. Anjing. Sama kalau dijual berapa pasaran sana? Gelap karena kalau rare item tuh iya, semaunya susah. Lah ya. Iya. Semaunya si pemilik ya. Dijual, cuman kalau ada yang berani lu berani berapa kayak gitu. Kayak lu punya wagon, lu mau jual kan wagon mah jarang. Iya, BU kita butuh untung. Butuh untung. Susah, dua-duanya punya nilai. Satu milih. Susah, Bro. Satu. Ini taruhlah Silvi ini gue dapetin karena gue nggak mau, gue waktu itu berpikir nggak mungkin ngedapetin Silvi karena rare. Fatboy pertama. Jadi gue itu minta sampai nangis-nangis pada saat gue naik haji. Serius lu sih? Iya. Gue minta list terakhir itu adalah pengen punya Fatboy 90 STNK BPKB. Lengkap. Bawaan. Begitu gue pulang ke Indonesia, hampir 7 hari apa 9 hari, ada yang nawarin, Mas Ferry saya gini. Anjing. Nggak mungkin.
Malam itu gue kesana pakai motor, anjir bener ada di situ. Surat STNK. Bukan kawinan? Weh, bukan. Yang bener aja. Sekarang langsung balik nama gue. Si Nyiblawa juga gitu. Gue waktu itu mikir gini, aduh 2015 nih bakal ada Wing Day. Gue gak punya motor tua, apa ya Allah. Terus akhirnya 2014 itu gue berangkat umroh. Gue umroh, sama tuh gue list terakhir gue pas ada saat di Raudoh. Gue minta WL tahun 41, STNK BPKB, surat lempeng, mesin sehat gak mejus. Pulang, alhamdulillah ada yang nawarin. Anjing. Dan dilalanya alhamdulillah duit pas lagi ada gitu. Jadi gue bilang, wah sampai gue jual ini kayaknya gue gak tahu terima kasih banget sama Allah gitu. Ya udah, jadi susah kalau misalnya mau pilih Silvi apa Nyiblau. Gak ada tuh? Susah. Gak ada. Kayak lu mau pilih anak atau orang tua, mama atau papa kan susah itu. Iya. Susah itu. Berikutnya nih. Kang Ferry, bukan Kang Ferry, orang Sunda gak bisa huruf F, bener tuh katanya. Fitnah itu mah. Fitnah anjing. Bisa, cuman harus pelan-pelan. Gitu. Jadi nggak bisa kayak Gofar kan pakai Gopar, pakai Pesva gitu. Dibalik. Bisa, nggak semuanya seperti itu. Berikutnya, menurut Kang Ferry acara TV yang paling bagus sekarang apa? Kalau bisa selain acara sendiri, paling bagus menurut acara TV sekarang? Apa ya? Apa lu nggak nonton TV sekarang? Nonton TV. Cuman ya apa ya sekarang kebanyakan sorry to say para pengejar rating Oke. Jadi anak gua pun tidak gua kasih nonton TV kecuali memang kayak kartun atau tapi kan bokapnya di TV. Iya. Jadi ketika bokapnya di TV pun gua ada acara kan di RTV juga talk show. Iya. Itu harus gua dampingi. Karena biar bagaimana juga kita para pekerja TV memang harus mengejar rating. Jadi gue jelasin sama anak gue mendampingi anak gue. Ini tuh maksudnya apa? Gini. Kenapa ya setiap yang cewek ini goyang, ayah kok melongo gini? Ya soalnya maksudnya gini. Gue jelasin supaya tidak salah kaprah terhadap anak gue. Jadi kalau ditanya itu acara apa yang baik di TV sekarang, gue sih belum Mamah Dedeh di TV One. Gitu. Bukan. Gitu. Gua sih belum menemukan acara yang aman buat anak gua nonton dengan sendiri gitu di rumah, nonton TV, nonton channel ini deh. Semuanya harus dapat bimbingan. Harus dibimbing. Tuh. Dan lu kasih pengertian ke anak lu. Iya, sekarang kan ya sorry itu saya juga di TV banyak yang terkenal memang dari aplikasi-aplikasi di handphone dengan kalau menurut gua ya nggak bisa sedikit sekali apa yang bisa diambil sama anak gua manfaatnya itu apa. Iya. Nah kalau misalnya TV gitu kan sekarang gitu kan harusnya yang seperti apa sih menurut Kang Ferry? Ya kalau TV itu kan seperti kita mempersilahkan tamu asing masuk ke rumah ya. Jadi ya tontonannya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, yang bisa menjadi tuntunan. Iya. Yang bisa bermanfaat buat para penontonnya, buat gua, mungkin buat anak gua gitu kan. Kalau sekarang gua lebih fokusnya kepada anak-anak gua. Anak gua aman nggak nonton ini? Dia bakal niru apa enggak? Kalaupun emang bakal niru harus gua dampingi atau nyokapnya yang dampingin. Ini tuh bohongan ya, ini tuh gini. Kenapa itu kok dipukul kok nggak berdarah? Sementara abai kepentok aja kok berdarah. Itu ada gininya. Karena kan anak kecil kan niru. Apalagi abai seumur 6 tahun ini lagi jadi beo, lagi jadi copycat gitu. Orang melakukan apa dia mengikuti. Lu setuju gak saat yang acara ngelenong, lu tiba-tiba nge-switch dari model menjadi seorang komedian? Titik baliknya di situ, setuju lu? Orang-orang menganggap lu adalah komedian, pelawak gitu. Iya, untuk menjadi seorang pelawak atau bertanggung jawab atas julukan pelawak itu berat, bro. Kenapa cuy? Melawak itu membuat orang tertawa. Tapi acting lu itu bikin orang ketawa? Karena dengan skrip yang lucu. Oke. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut gue ya pelawak itu ya orang yang tanpa konsep, yang tanpa skrip, dia bisa membuat orang tertawa. Jadi aja udah. Jadi aja. Gitu. Jadi kalau menurut gua berat sekali untuk bisa menjadi memangku pangkat
Lo komedian, lo pelawak anjir edan berat. Iya. Gitu. Susah tuh ya? Susah. Gitu. Tapi kita juga gatal ketika lu nge-MC atau gua nge-MC kan kita pasti pengen ada bercandanya. Iya, pengen nimpalin gitu. Iya, ya cuman sekali-sekali aja. Iya. Kalau dibilang jadi lu pelawak susah. Tapi di situ tuh lu mengubah secara tidak langsung mengubah mindset orang dari yang modeling, aktor menjadi seorang komedian di acara Sing Lenong itu. Iya, dulu iya. Iya. Tiba-tiba Kang Ferry Mariadi adalah komedian nih. Iya, karena dulu memang pada saat terbentuknya Ngelenongnya itu kan gue dilibatkan gitu loh. Konsepnya gini. Mereka ini rata-rata teman-teman gue yang dulu di Trans TV ini tahu zaman gue nongkrong-nongkrong banyak bercandaan gitu kan. Ya kan orang juga sudah tahu bahwa orang Sunda suka bercanda gitu. Iya. Kenapa nggak bercandaan lo itu kita jadiin acara di TV lebih ke sana gitu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan orang-orang. Desta sering marah-marah gak sih diprediksi? Kalau kata Numbunan. Desta mah ya ibaratnya seperti Ibu Subangun. Si rewel. Dikit-dikit apa aja diprotes. Gerutu terus. Itu mah. Luar biasa aja guys. Desta, paling gue sayang. Kang Ferry, kan bisa dibilang nih ya. Dalam prediksi itu. Yang benar-benar suka touring adalah lu sama Tepi. Ya. Iya gak? Yang lain tuh ya udah punya motor dan emang bukan touring dari dulu gitu kan. Lu melihatnya gimana sih yang buat senang-senang doang prediksi ini? Ya satu-satunya klub motor bisa dibilang klub motor yang ketika pengukuhan langsung dibubarkan ya prediksi ini. Wah bro, kalau ngelihat videonya waktu itu api unggun, mencekam banget, asap, api unggun. Sinematik, dramatis gitu. Bendera, prediksi, abis itu tai kucing lah. Tidur, makan, trekking, tidur, kecapean. Tapi emang klub buat seneng-seneng prediksi ini. Buat kocak-kocakan aja. Iya. Jangan bayangkan bahwa prediksi ada anak-anak motor jauh dari sini. Iya. Orang motor itu pun digendong. Iya. El Matador, semangat tak pernah kendor. Andre Taulani, ayo kita sekarang ke Sukabumi. Jam berapa nih? Jam 2 pagi. Semangat dari Bintaro ke Sukabumi. Dari Bintaro nyampe ke Pamulang. Gue capek. Naik mobil aja. Vespana di bawah. Atuh Andre lu teh ketua. Aduh Fer, gue capek Fer. Takutnya ntar vertigo gue. Tai lah. Udah istirahat. Udah kita masuk ke puncak makan sate marangi. Habis sholat subuh baru Andre bangun. Ayo dong, semangat dong. Anjing mata udah pada beler. Dia semangat. Ayo sedikit lagi yuk. Udah kelihatan tuh gunungnya yuk. Anjis. Ya itu bener. Tapi masih semangat. Iya. Seru lah. Tapi seru sama orang-orang itu sakit perut. Ketawa-ketawa. Ketawa dulu ya. Berikutnya deh. Di Twitter ya. Di Twitter. Ada yang dagang di situ. Aduh. Kalau kata Sahala Sirait, Kang Ferry kalau cecewean luar biasa lucunya, pertanyaannya kebawa ke kehidupan real nggak bang? Enggak. Itu mah kan acting. Aslinya mah cowok. Nih kalau kata M. Davi Satriani, Kang Ferry kalau habis riding terus keringetan, ngelap keringetnya gimana? Lah, ya pakai anduk atuh. Iyalah. pakai tisu. Takut bleber kan masalahnya. Iya, blasonnya takut untuk. Bener. Harus cengkong gitu kayaknya. Biasa weh. Ngurasaka dulu pernah ketukar gak sih? Mana Deswita, mana Anya Dwinov? Anjing. Emang mirip ya? Enggak. Emang mirip ya? Kalau menurut gua yang mirip sama Deswita itu adalah Novita NG. Oh bener. Gue sering banget dulu waktu kalau pergi-pergian gue kan deket banget sama Angie dari tahun 92 itu yang gak disampul. Gue temenan sama Angie sampai kemana-mana pergi kemana. Orang berpikir bahwa wah Ferry sama Deswita. Gue sih udah diem aja yang itu dia. Gue udah ke fase bodoh amat gitu. Jadi orang berpikir nih Novita Angie. Orang-orang berpikir gue adalah pacaran sama Novita Angie. Masih sering ketemu gue pagi-pagi dia pacaran di Cosmo. Iya. Sama Devendrik. Sama Devendrik. Sering ketukar? Sering banget ketukar. Gitu tuh Novita Angie dulu. Berikutnya nih dari Supra X. Faik Iksan. Bang, jadi komedian tuh ketawanya bareng pas lagi ngelawak atau pas nonton acara lawak? Ya gimana sih? Maksudnya? Nggak ngerti gue. Kebanyakan ngelem tuh. Iya nih, kecubung nih. Berikutnya.
Wibowo SC, dari berbagai macam potongan rambut, paling nyaman dan paling berasa keren pas lagi potongan rambut apa bang? Waktu itu gue sempat lama tuh pakai yang rambut yang tintin gitu lah. Oh, iya, Jambul. Zaman dulu kan musim. Zaman dulu iya. Yeah. Cuman begitu gue ketemu Gofar waktu itu, wah keren juga nih undercut nih. Undercut, gue coba undercut. Cuman ternyata rambut gue kan tipis, jadi nggak selamanya bisa undercut. Gofar nih salah satu role model gue. Iya, klimis banget nih Gofar nih, keren nih undercut. Jadi pengen lah kayak Gofar. Lu pametan tuh tiap hari? Enggak juga, kalau keluar aja. Iya sama sih. Iya, kalau keluar aja. Gue tuh sekarang lagi meminimaliskan pomade karena kenapa? Rontok banget. Masa? Iya. Gue sekarang tuh kalau acara-acara aja pakai pomade. Kalau acara sama kayak lu kan? Iya. Kalau keluar aja kan? Kalau keluar aja. Iya. Berikutnya nih Kang Ferry. Selain kalau keluar pakai pomade, gue abis keluar tidur. Iya. Atau ngerokok dulu kalau gue sih. Kalau ngerokok terus ngobrol. Iya. Keluar rumah kan maksudnya kan? Iya dong. Mau nanya Kang Mariadi, apa masih saudara nama Danila Riyadi? Cuma sefilm doang dulu di Pretty Boy ya. Iya. Kenapa? Ada apa nama Danila ada? Enggak itu. Dia tuh. Kenapa? Anda terbata-bata nafas tak mulai agak berat. Kenapa ya? Danila tuh cewek yang salah satu cewek yang paling jujur. Oh, jujurnya? Iya. Jujur aja dia tuh apa adanya. Apa adanya. Iya, bagus dia. Iya. Menarik dia. Apa adanya gitu. Kalau agak berat nafasnya. Agak. Oke, Nyiblau masih ada nggak? Masih ada dong. Orang tadi dibilang nggak dijual. Iya, setelah terbata-bata langsung Danila langsung terbata-bata ya. Anjing. Pernah ada nawar nggak sih? Apa? Nyiblau? Pernah. Paling tinggi berapa? Cepet lebih? Wah, apaan? 200? Lebih, Pak. Anjing, serius lu? Terakhir tuh gue ditawar 450. Anjing, lu nggak lepas? Enggak lah. Gue nggak dapat lagi. Yang surat ya? Bangkainya aja nggak surat itu kemarin sempat gue ditawarin tuh 210. Bangkai nggak bersurat? Nggak bersurat, 210 juta. Terus sekarang gue mau dilepas gitu 450 juta. Kehulaan. Gue pernah lihat di forum jual beli ya. Ada yang jual surat WL. Ya. Plus potongan lempengan nomornya. Ya, platnya. 160 juta. Iya. Bisa bayangin motornya berapa? Suratnya doang. Iya. Pistonnya aja berapa? Aduh. Coba lu bayangin. Emblemnya aja yang di tangki berapa? Jual ginjal lo. Aduh. Kang Ferry, dari semua yang kita obrolin, ada satu yang belum pernah kesebut bahwa Kang Ferry aktif di sebuah klub motor namanya Brotherhood. Bikers Brotherhood. Men kalau gue denger Brotherhood itu kayak anjing serem. Orang-orang tua bangor gitu kan. Tapi BB dulu bener motor Inggris semua harus? Nggak harus. Tapi motor tua. Dulu ya, zaman gua iya. Tapi sekarang sih kesini-sininya sudah mulai motor-motor yang baru, sudah mulai boleh lah gitu loh, agak sedikit longgar. Kalau dulu tuh harus motor-motor tua. Seberapa berat sih untuk mendapatkan emblem BB dulu zaman dulu? Iya. Berat sekali. Apa? Seberat apa? Jadi lu harus nongkrong terus, enggak? Ya salah satunya itu ada loyalty juga. Apalagi gue sebagai live member ya. Wah, live member tuh strata tertinggi ya? Sebenarnya sih bukan strata ya, cuman kalau gue sudah menjadi live member ya udah, lo nggak bisa kemana-mana, lo nggak boleh punya klub lain. Klub lain juga nggak boleh. Prediksi? Ya prediksi kan bukan kocak-kocakan aja. Itu mau warung gitu. Untuk ketawa-ketawaan doang. Nongkrong lah. Nongkrong. Gitu. Tapi kalau lu sudah menjadi live member ya ibaratnya seumur hidup lu bersaudara dengan teman-teman itu di situ. Oke. Susah apa sih mendapatkan live member patch, back patch live member? Full patch-nya itu ya taruhlah si Ai ya. Ai itu anaknya Mas Indro Harleano itu. Iya. Dia itu butuh berapa tahun? Belasan tahun kalau nggak salah menjadi full patch. Itu anaknya Mas Indro loh. Yang sudah punya nama. Indro Warkop yang Harley Davidson banget. Anak motor banget. Iya, anaknya pengen jadi full patch, jadi live member ya itu belasan tahun. Bertahun-tahun. Gue nggak tahu deh belasan tahun, cuman bertahun-tahun lah lama. Dia melewati prospek Virgin. Emang bisa dibilang makanya kalau berat
Ya tergantung lu ngelihatnya dari mana, lu berat apa enggak. Kalau gue memang dulu dari era tahun 90-an gitu main sama teman-teman. Tegep sama Dalton. Gue berteman. Iya. Gitu lah ya, kebiasaan itu kan ya itu Sunda suka bercanda. Ngumpul. Bobodoran. Setelah hampir 20 tahunan gue bisa dapetin salah satunya cincin ini juga. Anjing. Ini nih. Ini life member juga ya. Gitu. Bisa dibilang kayak gini. Ini rumor-rumornya ya. Klub motor kayak kita tahu lah klub motor yang di Bandung sana kayak Moonraker, Briges. Itu kalau ada BB tuh respect gitu ya. Saling respect lah. Saling respect ya. Moonraker, XTC, Briges, ya saling respect lah. Gitu. Bener gak sih serusuh itu? Enggak lah. Brotherhood baik. Saudaraan banyak. Bikers Brotherhood Ridwan Kamil jadi Bikers Brotherhood. Iya. Serius lu? Anggota honorari. Ya jangan kan Ridwan Kamil, jenderal juga. Iya. Iya, honorari iya. Jadi memang ya jangan dilihat dari brutal ya. Salah satunya ya itu Ridwan Kamil yang masih sering chat sama gue ya, dia terlibat di Bikers Brotherhood. Oke. Ya saudaraan dulu-duluran, kita mah mau motoran kan sama siapa aja. Iya. Jangan dilihat lu brotherhood, lu bukan brotherhood, lu siapa. Ya memotoran mah kita udah di aspal mah udah saudara semuanya. Gitu. Tapi kan dipandang banget gitu di Bandung gitu. Bebek gitu kan. Iya dulu. Terus tiba-tiba ada film Sons of Anarchy gitu kan. Iya. Jadi kayak motor klub motor baru tuh timbul banyak gitu kan. Nah, lu memandang BB itu sebagai family berarti ya? Keluarga ya. Dari tahun berapa pertama kali Kang Ferry? Gua lupa tepatnya gua ngedapetin tergabungnya itu, cuman gua main sama anak-anak Brotherhood itu era-era SMA lah, 92-an, Anjing lama ya. 95-an gitu main. Ya dari motoran lah, karena kita satu visi, kita punya hobi sama-sama semua anak-anak motor tua gitu. Kita bersaudara gitu. Ya gitu lah. Gue pengen ngobrol sama Dalton, Budi Dalton. Boleh ajak sini dong. Iya, pengen ajak Kang Budi. Iya, dia salah satu orang yang dia tuh pelawak banget ya. Edan. Dia mah seniman. Lu mau nanya apa? Kalau ke dia tuh kayak nanya ke Google, dia bisa jawab semuanya. Beneran, mulai dari klinik sampai yang ilmiah dia bisa jawab semuanya dengan dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Gue inget banget, gue pernah ke salah satu acara ulang tahun Brotherhood yang di Jakarta kalau nggak salah ya. Di mana? Kemayoran di mana? Aduh lupa gue pernah ngisi booth di situ. Ada Seringai main di situ. Seringai main, penontonnya minta bawain Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Iya. Honky Tonk Woman. Itu yang ngomong minuman itu soalnya, bukan personal. Kata Seringai gini, oke kita bawain Anthrax nih anak motor. Nggak kena maunya Rolling Stone. Iya. Def Leppard. Iya kayak gitu-gitu. Lu bawain DJ disco disambitin. Iya. Makanya sekarang anak-anak gua tepain lagu-lagu rock klasik. Biar dia tahu kalau misalnya nanti ayahnya udah nggak ada, dia terkenang bahwa lagu ini adalah lagu kesukaan ayahnya, blues. Yang membentuk. Ya, ayahnya. Gitu. Gue nongkrong sama teman-teman gue, anak motor, anak Brotherhood, anak gue ajak. Supaya nanti kalau misalnya gue nggak ada, teman-teman ayah ini menjadi ayah kalian nantinya. Anjing, itulah fungsi dari life member itu ya. Iya dong. Iya. Gimana lu dapetin itu supaya lu nongkrong sama mereka segala macam dan akhirnya lu mendapatkan si patch itu, full patch. Dan itu susah ya, Ci? Ya itu, dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya susah gitu. Artinya kalau lu ngelihatnya itu susah ya susah. Tapi kalau gue sih ngelihatnya ya udah fun aja. Gue mau memotoran, gue mau nggak mengejar demi full page. Yang penting senang-senang lu ya, fun aja ya. Iya, ketika ada kisruh di dalamnya ini, gue mau ngikut-ikutan, gue mau memotoran, resepan. Berarti lu memandang
Bebek sekarang gimana? Ya baik-baik saja. Kalau gue mah, ya itu yang gue bilang tadi, gue mau memotoran. Gue main sama anak-anak ISHD, anak-anak HDCI, anak-anak HOK gitu yang kemarin sempat kejadian. Fair ditanya, katanya gini-gini, duka teuing, nggak tahu gue mau memotoran. Oke. Gue mau keluar dari rumah bawa motor, udah senang-senang. Kalau misal ke HDCI gitu, lu pakai patch bebek? Iya. Pakai rompi bebek? Iya. Oh, emang udah wajib itu ya? Oh iya. Oke. Ya itu kebanggaan gua gitu. Iya. Gua ngedapetin ini nggak gampang. Gua nggak beli. Gua nggak ngejahit sendiri. Ini gua dapetin dengan susah payah. Masanya gua nggak pamerkan dengan kebanggaan gua. Betul. Gua mau motoran gitu. Dapatin ini pun nggak mudah gitu. Nggak mudah. Gua beberapa kali gitu mendapatkan kemudahan. Terakhir gua waktu lagi nggak terakhir. 2017 gue touring ke Bali, gue pakai patch itu juga banyak saudara yang menyapa gue di jalan, ternyata dia simpatisan Brotherhood gitu, 1% gitu. Terus disuruh mampir, itu salah satu. Mungkin kalau gue pakai helm ketutupan, tapi kalau gue melihat ada identitas pakai rompi, bebek gitu ya. Orang tahu bahwa itu anak Brotherhood, siapapun itu orangnya, siapapun itu artis atau bukan, begitu ada ini kita saudara semuanya. Wish. Artis yang masuk BB siapa sih selain lu? Banyak ada. David Naif, Ceki. Waduh, Bucek. Terus Bucek, lu setuju gak? Dia tuh orang yang ajaib. Ketua kelas. Iya. Di darat, laut, udara. Gue pernah ya, Kang Ferry ya, sama si Bucek Dep nih ya. Waktu itu kita udah setuju. Jadi waktu radio gue Hard Rock FM ada program namanya Rock Venture. Pengen ngobrol-ngobrol soal alam lah di Indonesia gitu kan. Bucek kan abis hatam dong. Iya. Olahraga apa sih yang belum dia nggak pernah gitu. Iya. Bang Bucek, hari sekian, jam sekian, tanggal sekian, siap ya? Siap Har, kata Bucek. Buat lu apa sih yang enggak? Gue pernah main film sama dia kan. Buat lu apa sih yang enggak gitu. Hari H. Syuting on air jam 8. Jam 4 gue telepon. Di mana? Bang Bucek di mana? Hah? Siapa nih? Gak di save, nomor gue gak di save. Gopar. Lu Par, naik Par. Jam 8 jangan lupa ya. Apaan jam 8? Mampus. Kita kan ngobrol di Hard Rock. Ya Par, gue di Kalimantan. Mampus, modar gak lo? Ya emang mau gitu. Modelannya ya harus sabar-sabar kalau temenan sama dia. Ini the best. Ini the real adventure nih orang nih. Ini the real adventure nih orang nih. Si bolang nyata tuh dia ini, Ceki. Kita janjian hari H di Sarina Tamrin, Hard Rock FM jam 8 on air di Kalimantan. Itu the best. Susah kalau sama Ceki mah. Adenya juga sama. Iya. Si Fatir. Iya Fatir. Sama modelannya nyentrik-nyentrik gitu lah. Tapi lu nanya apa aja juga. Ya bagaimana cara survival di alam ya sama dia lo kalau mau nanya. Lu bayangin kalau negara ini diserang zombie ya. Dia tuh bisa yang terakhir hidup. Iya. Sebelum dunia ini kiamat kayaknya manusia yang paling survive adalah dia dan si bolang. Cek itu unik sih. Iya banget. Ya. Salah satu, tapi gue demen actingnya jadi Satura loh. Anak Menteng. Gue demen tuh. Anak Menteng itu sesudah Buana Jaka. Buana Jaka, bener. Ada cowboy siapa? Ali Cowboy ya? Apa siapa gitu Buana Jaka? Buana Jaka itu yang di Antv kan? Iya. Enggak, Buana Jaka itu di SCTV kalau nggak salah. SCTV? Kalau Anak Menteng di Antv. Anak Menteng. Laganya so aksi jalan bertantang tenteng slang. Iya. Gue lupa siapa aja pemainnya. Iya, Satura sih, sama yang Kribo tuh Njup. Njup. Mana tuh Njup ya? Iya Njup. Terus sama Bart, siapa namanya yang rambutnya? Iya, yang mohak itu. Jigrik. Iya. Ya itulah, zaman-zaman dulu. Lo, Ferry Mariadi, Ceki, Bucek Dep, siapa lagi nih BB nih? Chef Juna. Oh, Chef Juna juga? Chef Juna. Oh, Ridwan Kamil. Terus siapa lagi ya? David Naif. Siapa lagi gue lupa deh. Cuman pada saat ngumpul ada acara ya, di situ lo ngumpul lah dia
Oh dia ternyata BB. Iya. Gitu. Gokil. Kalau udah ngumpul seru lah. Wanginya tuh udah beda-beda gitu. Oh ini, oke dari Swiss, Jerman nih, Amerika, Burkina Faso. Kak Ferry makasih nih Kak Ferry. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol nih. Nggak kerasa udahan aja. Berapa lama sih? 2 jam. Wow, mantap. Terima kasih. Kang Ferry sukses selalu sama karirnya. Amin. Ya, sama prinsip-prinsipnya terus dijalani. Amin. Itulah karena nyokap gue tuh selalu berpesan prinsip lu yang akan menolong lu suatu hari nanti. Ya. Iya. Dan itu ternyata benar adanya. Yes. Iya. Thank you Kang Ferry udah main di Ngobrol kali ini ya. Terima kasih Gofar, terima kasih juga teman-teman. Salam buat Deswita ya, dan anak-anaknya. Amin. Dan terima kasih buat yang nonton Ngobrol kali ini. Gofar pamit, Ferry Maryadi pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jumpa kejepit, bye. Semua berkumpul di Soket Sekut FM. Ini ngapa sih? Ada yang cebok apa ya? Lalar ganggu banget nih teman-teman lalar nih. Jangan-jangan kejadian dari siapa? Kiriman dari siapa ya? Teluh.